Ya, jadi pengajaran di gereja itu secara dasar itu menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi itu yang umumnya orang-orang Kristen yang ya istilahnya pemahaman yang masih istilahnya dasar ini menyatakan bahwa ya Yesus itu sebagai Tuhan. Itu yang disembah. Kalau Bang Niko gimana sih pandangannya? Bang Niko pandangannya soal Yesus Kristus ini, Yeshua HaMashiach ini, apakah dia Tuhan, sesembahan, atau hanya utusan Tuhan seperti apa yang dia sampaikan secara gamblang dalam Bible? Gimana menurut Bang Niko? Silakan. Kalau pemahaman orang Kristen ataupun saya pribadi, kita mengakui semua bahwa Yesus itu utusan. Yesus itu utusan, Yesus juga nabi. Dia karena kan yang ditaruhkan ke pribadi Yesus ini kan banyak hal, banyak kalimat ya. Di perjanjian lama dia disebut juga sebagai anak manusia ya. Dia juga disebut sebagai anak Daud. Nah, kita akui semua itu ya, anak Daud, anak manusia. Dia juga disebut sebagai anak Abraham, anak Allah. Jadi banyak yang disematkan. Jadi orang Kristen sesungguhnya menerima bahasa-bahasa Alkitab seperti itu, ya, bahwa Yesus itu disebut juga sebagai anak domba Allah. Jadi itu pemahaman-pemahaman yang memang sudah umum ya. Secara pengajaran itu sudah diterima secara umum di kalangan Kristen. Jadi tidak menjadi persoalan. Siap. Izin saya sapa dulu Pak Niko. Pak Niko ini pendeta ya? Pak Niko? Ya, saya penginjil, Pak. Siap. Pak Niko nanti saya follow. Pak Niko fallback ya. Kalau Pak Niko ini memang pernah mungkin belajar teologi. Bisa kita nanti buka dialog, diskusi lintas agama, kita hatuha begitu, kita dialog. Gimana Pak Niko? Oke. Iya, bisa. Ya, saya sapa dulu Bang Klebon ini sama AW09, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Klebon sama AW09, dibuka mute-nya. Kenapa Anda dibuka mute-nya ini? Klebon sama AW09, silakan. Ya, Kristen, Bang. Halo. Saya Muslim. Yang Muslim minta maaf, saya izin turunkan dulu ya, di bawah dulu yang Bang Muslim. Pandi. Ya, gimana Bang? Iya, sudah dibuka. Ya, Bang Awe Kristen kan? Bang Pandi. Oh. Bang Pandi. Ya, Bang Awe Kristen kan? Halo, Bang Pandi. Iya, jaringannya Bang merah, Pandi. Bang. Jaringannya merah. Jaringannya merah, Bang Awe. Maaf Awe ya, ini kayaknya jaringannya lagi. Iya, Abang Muslim atau Kristen, Bang? Abang Awe Muslim Ya, atau Kristen? kalau saya Kristen Protestan saya. Oh, siap. Tritunggal ya, Bang ya? Kristen Protestan saya. Pengikut Yesus. Ya, oke. Ya, benar. Di mute dulu kalau begitu, Bang. Di mute dulu ya, Bang. Oke. Ya. Ya, sudah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Niko bincang-bincang dengan abang saya. Silakan. Ini Bang Zuma kebetulan ada pendeta dari Sulawesi Utara, dari Manado, Bang Niko namanya. Ya, siap. Silakan Makasih. Bang. Ya. Ya, tadi sempat saya mendengarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan itu sendiri dalam arti kata bahwasanya di dalam iman saudara kita Kristen, pencipta alam semesta itu pernah menjadi makhluk, pernah menjadi manusia. Dengan kata lain, dalam konsep ini, secara akal kita pastikan bahwa kalau itu benar, maka pencipta alam semesta pernah berhenti menjadi Tuhan, atau pernah berhenti menjadi Khalik, atau pernah berhenti menjadi pencipta alam semesta, yaitu pada saat dia kemudian menjadi manusia.
dilahirkan oleh manusia, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, bahkan menyaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan, bahkan mengajarkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dengan demikian, konsep yang diimani oleh saudara Kristen ini itu menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pencipta alam semesta pernah berhenti selama 33 tahun untuk menjadi pencipta alam semesta, yaitu menjadi ciptaan berupa Yesus. Saya kira begitu, silakan. Iya, Pak Niko, silakan Pak Niko. Itu jaringannya merah sih, saya lihat itu Pak Niko. Pak Niko atau Bang Joker, Bang Awe, silakan, mungkin ada tanggapan, silakan. Ya, halo. 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 Ya, silakan Bang Awe. Iya, maaf ya, saya minta maaf, saya sekalipun Kristen tetapi memang agak sedikit kurang mendalami isi daripada kitab saya, tetapi ya, saya juga bersyukur karena lewat VT ini saya banyak belajar. Justru malah saya tanggapi dengan dingin, terutama Bang Suma yang lebih banyak menguasai kitab kami, Alkitab. Jadi mungkin sesuai dengan yang saya baca di sini, siapa suruh sembah Yesus. Kebetulan tadi saya pas masuk di room ini ada yang perlu saya garis bawahi tentang menyembah. Jadi saya coba buka Alkitab untuk mengingatkan saya kembali untuk buka pada kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Tetapi terlebih pada ayat 17 dalam Matius 28 ayat 17 itu ketika melihat dia ini dalam pengertian melihat Yesus, mereka menyembahnya. Nah, ini bagian menyembah ini yang saya menjadi garis bawahi di sini, menyembah dia. Tetapi ada beberapa orang yang meragukan, artinya ragu-ragu. Ya mungkin di bagian room ini ada yang meragukan, termasuk saya katakan ya boleh katakan Bang Fandi, Bang Suma meragukan hal ini. Karena memang hal menyembah ini bagi kami iman Kristen tetap Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Jadi bagian ini yang coba mungkin saya tanggapi, saya coba masuk untuk menanggapi bagian ini. Sekalipun saya jujur bahwa memang saya tidak menguasai juga, tetapi secara iman Kristiani saya mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan kami. Nah itu mungkin yang saya bisa menanggapi daripada dia punya topik ini. Jadi secara pribadi saya menyembah Yesus karena memang sudah tertulis juga dalam kitab kami, dalam firman-nya sudah tertulis juga. Dan pada saat itu mula-mula itu juga murid-murid Yesus melihat dan mereka menyembah dia. Ya saya cuma garis bawahi itu saja, kata menyembah itu. Baik, itu kira-kira mungkin tanggapan yang saya harus berikan sama Bang Fandi ketika tadi saya masuk di room ini. Terus mungkin Silakan. agak sedikit lari, kebetulan Bang Suma, mohon maaf itu yang untuk saya menanggapi, tapi Bang Suma mohon maaf ini saya awam sekali, saya mohon penjelasan saja ya, mohon penjelasan. Kebetulan pas saya masuk Bang Suma ada di sini, jadi mohon izinkan saya ketika saya salah mengucapkannya atau memaknainya salah, tetapi ini saya melihat, saya baca mentah-mentah lah, katakanlah saya awam, jadi saya cuma meminta tolong penjelasan daripada ini. Mungkin lari sedikit dari izin Bang Fandia dari topiknya. Tetapi tolong berikan saya penjelasan kitab Al-Zuma oleh Abdullah bin Ahmad. Ini kebetulan saya ada catat. Vol ini apa ya? Volume 1 atau tapi intinya halaman 272. Mungkin Bang Suma sudah bisa paham saya punya maksud ini. Nah, saya langsung bacakan. Ketika Muhammad mencapai surga tingkat ke-7, sewaktu Isra Mi'raj, dia bertemu dengan Jibril yang segera berkata padanya, tunggu, karena Allah lagi sembahyang atau sholat. Muhammad bertanya, apakah Allah melakukan sholat? Jibril menjawab, iya, dia melakukan sholat. Muhammad lalu bertanya, apa yang didoakannya?
Jibril menjawab, memuji-muji Tuhan. Saya mohon penjelasan itu karena di sini pemahaman saya Tuhan mana yang Allah menyembah lagi begitu. Menurut pemahaman saya ketika saya melihat ayat ini. Mohon maaf jika saya salah, mohon maaf ya. Iya, Tidak ini bermaksud apa, jadi tapi gini. saya awam sekali. Hadits yang saudara bawakan itu yang mana ini? Saya sendiri kemudian pernah mendengarkan itu, tetapi belum pernah ada seorang yang membawa materi ini bisa sampai tuntas. Hadis apa ini, Bang? Maaf ya, itu yang makanya tadi saya bilang jujur saja saya juga tidak paham dan saya tidak pernah mengorek-ngorek Al-Quran kitabnya Bang Suma. Tetapi saya kebetulan karena penggemar TikTok, saya kebetulan dapat ini VT ini, saya coba menulis itu dan kebetulan kalau saya ketemu pas roomnya Bang Suma naik, saya masuk mau menanyakan hal ini. Saya tidak tahu hadis atau apa namanya, tapi tadi saya kutipnya di kitab Al-Sunnah. Yang saya catat di sini kitab Al-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad. Itu halaman 272. Nah, itu yang tadi saya bacakan tadi. Jadi saya mohon penjelasannya itu apa yang dimaksud daripada ini. Karena Tuhan menyembah Tuhan ini antara komunikasi antara Muhammad dan malaikat Jibril ketika dikatakan Muhammad sudah sampai pada surga tingkat ketujuh. Ya kalau saya salah mohon maaf, cuma saya kutip aja dari VT dari ada TikTok begitu yang pas ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau saya salah abaikan aja, nggak usah dijawab. Iya. Kalau memang bisa dijawab ya berkenanlah mohon dijawab Pak. Apa maksud Jadi daripada saya tidak pernah menemukan hadits ini, Bang. Di hadis sahih itu saya tidak pernah mendengarkan apa yang saudara ini sampaikan. Kecuali hanya pada saat bertemu dengan para penghujat. Tapi ketika kita minta dasarnya, dari mana didapatkan informasi ini, mereka ujung-ujungnya hanya mengatakan, saya hanya membacanya di sini dan di situ. Tapi mereka tidak mampu kemudian menunjukkan bukti akurat sebagai dasar mereka mengajukan permasalahan yang mereka bawa. Oke, jadi katakan saya tidak memahami ini. Tadi saya sudah sampaikan jujur, hati kecil saya tidak apa itu punya niat atau apa-apa. Cuma kalau memang yang saya sampaikan tadi Bang Suma tahu, izinkanlah bisa memberikan penjelasan terkait ayat ini atau kitab ini. Ini kan saya bacanya kitab Al-Sunnah. Saya juga tidak paham betul Al-Sunnah, tapi oleh Abdullah bin Ahmad. Catatannya volume ini apa ya? Volume 1 atau apa? Tapi halaman 272. Apakah itu ada memang di dalam kitab atau Al-Quran itu? Di Al-Quran kalau memang tidak tak ada ya sudah, nggak usah ditanggapi. Di hadis sahih juga tak ada. Iya. Oke. Ini karena kadang kita termakan dengan ya saling menghujat itu sampai kita termakan tidak membawa satu ayat itu secara utuh. Jadi kutip-kutip ayat untuk hanya semata-mata emosional sesaat untuk menghujat saudara-saudara kita. Sekalipun kita beda sekat, tetapi menurut saya juga hal ini perlu diberikan pemahaman yang baik kepada jemaat ataupun kami yang awam begitu. Kalau katakan Bang Suma adalah seorang yang bisa memahami kitab suci, ya berikan pemahaman yang jelas, jangan kutip-kutip ayat lah, katakan begitu. Ketika kita kutip ayat untuk membenarkan diri itu pun juga keliru. Karena saya juga dapati beberapa teman-teman dari Muslim mengutip-ngutip ayat. Adapun saya ketemu yang katakan bilang Alkitab itu agak porno. Dia kutip ayat lagi di Amsal 7 lagi ayat berapa itu saya lupa. Tapi intinya ada birahi, kata-kata yang sedikit menurut mereka memancing itu gitu. Jadi saya pikir kalau diambil perikopnya, dibaca utuh dari ayat, katakanlah ayat 1 sampai sekian-sekian, nah baru paham. Tapi harus ketemu topiknya dulu, judul daripada kitab yang dimaksud. Ya, katakanlah di sini kan nasihat yang saya paham bahwa nasihat tentang persinahan. Itu dimuat dalam kitab kami, di Alkitab. Tetapi intinya memberikan nasihat kepada kaum muda-mudi. Nah, tapi kadang ada beberapa yang mengutip ayat itu terus ambil kata birahi dengan inilah segala macam. Itu maksud saya.
Jadi katakan kalau kita kutip-kutip ayat hanya untuk membenarkan diri pun juga ya, tolong diberikan pemahaman kepada teman-teman muslim ataupun para pengikut Bang Suma begitu, supaya jangan saling menghujat lah. Nah makanya tadi saya secara awam saya sampaikan, saya juga tidak pernah bongkar-bongkar atau otak-atik Al-Quran, tetapi cuma hanya iseng-iseng lewat TikTok atau apa. Nah, ketemulah saya dapat ayat ini, makanya saya juga jujur juga nih kalau begini apa betul tidak, kok masa Tuhan mau sembah Tuhan lagi? Karena kadang-kala teman-teman salah memahami iman kita, katakan bilang kita sembah manusia, ya tapi lah itu iman kita dan tidak bisa digoyang. Siapapun dia, manusia siapapun tidak akan pernah akan goyang, tidak akan goyang kami. Nah itu jujur saya sampaikan, karena tadi berdasarkan tema ini siapa suruh sembah Yesus, ya saya katakan bahwa pribadi saya yang suruh, karena saya tahu persis pada zaman waktu itu, dan itu berdasarkan bukti sejarah, berdasarkan ayat, berdasarkan saksi-saksi mata pada saat itu. Disitulah Yesus, mereka melihat Yesus dan mereka menyembah. Kata sembah ini yang menjadi garis bawah bagi saya, karena tadi saya sampaikan, saya ulang lagi dalam kitab Matius 28 ayat 17 itu dia bilang ketika melihat dia dalam hal ini Yesus, melihat Yesus, mereka menyembah dia. Tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Nah bagian ragu-ragu ini yang ya dalam room ini saya katakan bahwa mungkin Bang Fandi atau Bang Suma meragukan itu, meragukan Yesus. Ya tapi mudah-mudahan Bang Suma bisa menjadi salah satu orang yang bisa memberikan pemahaman bagi kami umat Kristen juga, karena banyak belajar Alkitab kami begitu. Oke. Ya saya kira begitulah sementara. Oke. Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami oleh saudara Kristen terkait dengan dasar hukum di Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis sahihah. Kenapa Al-Quran ini jarang kemudian kita dapati orang-orang mempertanyakan tentang kandungannya? Semisal ayat di dalam Al-Quran surah An-Nisa misalnya ayat 103 dan seterusnya. Paling yang mereka pertanyakan yang ada kaitannya dengan Nabi Isa, yang kemungkinan mereka ingin menggiring bahwa itu adalah Yesus. Jadi Al-Quran ini jarang sekali dijadikan sebagai sandaran untuk dihujat Islam itu, atau direndahkan Islam itu. Karena mereka tahu bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang digunakan oleh umat Islam, dan hampir semua umat Islam itu paham tentang Al-Quran. Sehingga untuk menyerang Islam, mereka kadang menggunakan yang disebut hadits. Kenapa mereka menggunakan hadits? Karena hadits ini sangat beragam, hadits ini sangat banyak dan sangat mudah untuk dibuat, sangat mudah untuk diedit. Contoh misalnya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, dia sedang mendengarkan kemudian dari Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik kemudian menceritakan bahwa dia bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada makam. Lalu ketika beliau bersama dengan Rasulullah kemudian bersabda, andai saja kamu melihat apa yang aku lihat, bahwasanya di dalam kubur si fulan itu si fulan lagi makan bakso bersama dengan menggunakan sepatu bola. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bisa dipercaya. Apalagi kalau ada embel-embel di atasnya kemudian hadis sahihah, bla 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 bla, muttafaqun alaih dan seterusnya. Orang awam pasti percaya tuh. Sehingga orang menyerang Islam itu sangat mudah dengan menggunakan judul hadits. Berbeda dengan Bible. Ketika kemudian saudara mengatakan comot ayat, ya yang perlu dipahami di sini adalah apa yang tertulis di dalam kitab saudara itu nggak sampai kepada Yesus. Kenapa nggak sampai kepada Yesus? Karena Yesus tidak memberikan legitimasi atau ijazah penghormatan kepada Bible itu sendiri. Yesus tidak pernah menyebut tentang buku Lukas, tentang buku Markus, tentang buku Matius, tentang buku Yohanes, tentang Roma, Filipi, dan seterusnya. Yesus tidak pernah menyebut kitab-kitab ini, buku-buku ini. Artinya sangat syarat kemudian
hal yang ditorehkan di dalamnya itu sesuai dengan selera daripada siapa yang menulis. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan penulisnya. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada penulisnya untuk menulis. Artinya bahwa ketika ada agama atau aliran kepercayaan yang sudah membuat paku-paku atau stasiun-stasiun atau level-level apa yang mereka harus yakini, maka mereka tinggal mencocok-cocokkan. Misalnya Yesus itu disebut Tuhan itu sendiri yang datang menjelma menjadi manusia. Kan tinggal dibuat saja. Kenapa? Karena tidak ada narasumber di situ yang menjadi acuan untuk melakukan tulisan tersebut. Nah, misalnya Yesus berkata bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini uraiannya percaya kepadaku itu seperti apa? Percaya Yesus itu Tuhankah? Atau percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Nah, karena Kristen ini sudah karena Kristen ini sudah didoktrin kemudian untuk menjadikan anak Maria ini sebagai Tuhan, maka semua di dalam Bible ini akan menggiring orang Kristen untuk menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi apakah demikian adanya? Tentu tidak. Karena ajaran Yesus kepada Bani Israel itu bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Demikian. Silakan Bang. Iya Bang Suma, saya langsung menanggapi di bagian yang yang legitimasi. Ya toh, tadi Bang Suma sampaikan begitu. Ya mungkin saya tidak tahu karena ini perkembangan zamannya kita dengan zaman para rasul beda. Tetapi secara legitimasi Yesus sudah menyampaikan hal itu. Dan Yesus walaupun tidak memerintahkan untuk katakan bilang siapa suruh tulis ini, tulis itulah, tulis inilah, kitab ini, kitab itu. Kan tidak begitu juga. Tetapi paling Bang Suma juga akan meyakini para rasul mendahulu yang mencatat ataupun menulis tentang sabda-sabda Muhammad lah. Kan bagian ini yang kita sama-sama harus memahami. Jadi secara legitimasi Tuhan sudah Yesus kami sudah memberikan legitimasi kepada murid-murid dia pada saat itu untuk bagaimana memberitakan firman ini. Dan dia sudah sampaikan bahwa pergilah ke seluruh dunia. Iya kan? Jadikanlah semua bangsa murid yang ada di seluruh pelosok dunia ini untuk bagaimana apa yang diperintahkan itu supaya bisa diikuti oleh dia, dalam hal ini Yesus. Jadi saya pikir hal yang sudah secara terang-terangan Yesus memberikan legitimasi kepada murid-muridnya. Jadi sampai kepada para rasul, sampai kepada penulis-penulis kitab. Jadi itu bagian yang secara legitimasi, secara lisan Yesus menyampaikan itu. Saya pikir begitu Bang Suma, menurut saya. Mohon maaf jika saya salah menyampaikan, tapi saya menanggapi langsung ke Bang Suma begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ketika kemudian saudara ini mengatakan bahwasanya legitimasinya seperti yang Anda gambarkan, maka yang mengatakan bahwa dia memberikan legitimasi itu adalah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, ini ditafsirkan siapapun bisa. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah mereka, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua menjadi murid. Ini multitafsir. Murid ini apa? Apakah murid ini artinya mereka harus beribadah, menyembahku dan menganggapku sebagai pencipta alam semesta? Itu tafsiran. Sekarang daripada kita mentafsirkan, bagaimana pernyataan Yesus tentang diri yang ketika datang kepada Bani Israel? Dia mau dipercayai sebagai apa? Seluruh rangkaian pengajaran Yesus yang Yesus uraikan selama 3 tahun kurang lebih, itu cakupan ajarannya Yesus ini mau dipercaya sebagai apa dulu? Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka percaya
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ingin dipercayai sebagai utusan Tuhan. Sekali lagi, Yesus mengajar, Yesus punya kurikulum, materi pendidikan kepada Bani Israel berupa hikmat Injil. Yesus sampaikan itu semua agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tidak ada kemudian dalam pengajaran Yesus mau dipercaya bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Makanya saya katakan tadi multi tafsir. Yesus hanya minta dijadikan murid. Yang dijadikan murid itu adalah Bani Israel yang sudah berserakan ke seluruh penjuru bumi. Bukan menjadikan murid orang-orang di luar Yahudi. Itu mustahil. Nah, seperti itu, Bang. Silakan. Saya tanggapi ya, Bang, ya. Iya. Iya, Bang Suma. Memang ada dua dalam pemikiran saya dalam setiap debat-debat lintas agama. Memang bagi kami percaya, terutama saya pribadi ya, mohon maaf kepada teman-teman yang lain, tapi bagi saya ya mungkin Bang Suma, saya katakan Bang Suma sangat pintar, ya saya apresiasi itu. Tetapi bagi kami yakini, bagi saya juga pribadi yakini bahwa saya bukan pintar, tetapi kiranya saya diberikan hikmat oleh Tuhan supaya saya bisa memahami semua isi daripada Alkitab ini. Jadi ada dua yang saya sampaikan dalam hal ini, masalah pintar dan hikmat. Jadi saya katakan Bang Suma sangat pintar, bisa beda kitab mana saja, bisa memahami ayat mana saya dimakan habis, dikuasai. Tetapi ya menurut saya mungkin Bang Suma sewaktu-waktu akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memberikan pencerahan lebih tajam lagi. Nah, karena alasan saya begini, kalau Bang Suma sampaikan kepada hal yang tadi disampaikan, saya menanggapinya sederhana, karena menurut saya ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa segala kuasa diberikan kepadaku di surga maupun di muka bumi ini, katakan begitu, Bang Suma, ini clear. Bagi saya clear. Apa yang diragukan lagi? Jadi menurut Bang Suma ini beda tafsir dan lain segala macam, itu bagi saya ya silakan. Tetapi bagi kami umat Kristiani yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya sudah clear, karena di atas di surga dia sudah menyatakan itu. Bang, ketemu dimanapun di kitab ayat berapapun atau di kitab teman-teman katakan Hindu, Muslim dan lain sebagainya, siapakah tokoh katakanlah rasul, utusan Tuhan yang berani menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa dalam hal ini Allah, tanpa melalui Yesus. Nah, ini clear, semua perkataan Yesus ketemu nabi siapa, utusan siapa, tidak akan ketemu yang berani mengakukan dirinya bahwa akulah jalan dan hidup, kebenaran dan hidup. Saya pikir begitu, Bang Suma. Ya, Oke. Bang Zuma, izin dulu Bang Zuma ya sedikit. Ya, Teman-teman di follow akunnya Bang Zuma ini ya, kawan-kawan ya. Izin kawan-kawan. Sambil di tap layarnya biar komalnya kuat. Tolong di follow juga akunnya Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Ya, halo, selamat malam. Saya bertanya, Bang. Entar dulu Bang Richard, biar Bang Awe dulu selesai ya. Saya Nanti tanggapi gantian dulu. ya. Oke. Iya. Oke, bagi saya coba menanggapi apa yang disampaikan Bang Suma. Kebetulan tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa saya masuk di room ini, ternyata pas lagi Bang Suma masuk, jadi saya tadi menanggapi, tapi ada pertanyaan yang tadi tapi belum terjawabkan. Jadi ya saya anggap kalau memang tidak bisa dijawab ya itu clear, nggak usah diperdebatkan lah, karena ini saya memang awam sih, saya tidak pernah beda Al-Quran, karena saya Kristen, saya tetap pelajari Alkitab, saya tidak mau bongkar kitab sana, kitab sini, kitab ini, tapi kebetulan saya ketemu di feed di TikTok ada ayat ini, saya tadi tanya, jadi saya punya pertanyaan satu itu belum terjawab oleh Bang Suma. Tapi kalau untuk menanggapi sudah clear. Saya menanggapi Bang Suma tadi menyampaikan yang dari tadi awalnya bahwa hal menyembah, ya saya sudah sampaikan ada dalilnya, sekalipun saya awam, tapi Bang Suma juga bisa mengingatkan saya untuk buka Alkitabnya saya kembali. Ya saya terima kasih di situ. Ya semoga tadi Bang Suma pintar, bisa mudah-mudahan mendapat hikmat. Ya. Jadi gini, Itu. yang ditemukan itu Tuhan yang Kristen yang berdoa kepada Tuhan lain.
Kalau di Islam itu Anda bisa menunjukkan datanya, silakan. Di hadis mana, siapa perawihnya, siapa aja tangga sanadnya, dengan mengatakan seperti apa yang Anda bawa. Bukan saya tidak bisa menjawab. Anda yang tidak bisa menunjukkan data itu secara akurat. Satu. Yang kedua terkait dengan pernyataan-pernyataan saudara, hikmat dan seterusnya. Yesus itu meminta kepada pengikutnya Bani Israel untuk menggunakan akal. Kasihi Tuhanmu dengan segenap akal. Jadi kalau sudah bertentangan dengan akal, ya itu artinya akal-akalan, bukan hikmat. Bukan hikmat. Karena hikmat itu juga adalah bahasa Quran. Itu nggak ada di bahasa Bible. Nanti di Indonesia baru belajar juga menggunakan kata itu. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini kalau orang waras, orang sehat, tidak akan mungkin mempertuhankan orang yang diberi kuasa. Justru karena Yesus diberi kuasa, dia mampu membangkitkan orang mati. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, dia bisa apa? Untuk memahami musim buah ara aja dia nggak bisa. Untuk melihat siapa di belakangnya saja Yesus tak mampu. Menahan ngantuk dia tidak bisa, menahan lapar dia tidak bisa. Lalu diberi kuasa, didomi dalam bahasa Yunani. Saya pun kalau diberi kuasa, apa yang tidak bisa saya lakukan? Kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Bang Suma membangkitkan orang mati, bangkit orang mati itu. Kalau Bang Suma diberi kuasa oleh Tuhan kemudian untuk merubah air menjadi anggur air itu. Kenapa demikian? Karena saya diberi kuasa. Yesus mampu nggak tanpa diberi kuasa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Final toh? Yohanes 5 nomor 30. Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan untuk sekedar datang di bumi ini, bukan atas kehendaknya. Yohanes 8:42. Aku datang di atas muka bumi, aku menjadi manusia, aku menjadi Lalu apa yang Yesus bisa kuasai dari dirinya sendiri kalau bukan pemberian Tuhan? Tak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan sekedar berbicara dari mulutnya pun Yesus tak sanggup kalau bukan karena diberi perintah oleh Tuhannya untuk ia katakan. Yohanes 12 nomor 49. Jadi kalau saudara kemudian mempertuhankan Yesus, ya itu silakan aja. Tapi jangan Anda mengatakan saya cerdas, saya pintar tapi tidak punya hikmat. Anda keliru itu. Yang berhikmat itu saya. Yang akal-akalan ya Anda. Karena bedakan Anda antara orang yang berhikmat dengan orang yang akal-akalan. Orang yang berhalusinasi. Contoh, orang berhikmat. Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini kalau kita berhikmat, apakah ini perkataan Yesus beneran? Atau ini bohongan? Setelah selidik punya selidik, ternyata ini adalah sisipan. Matius 28 itu di manuskrip tertua hanya sampai ke data nomor 15-nya. Sehingga kalau kita berhikmat, di data nomor 15-nya disebutkan, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan bercerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berarti yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang Yesus diberi kuasa. Ini tambahan. Mau bukti? Mari kita lihat. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga, atau kepadaku telah diberikan kuasa di bumi. Kuasa apa yang Yesus lakukan di bumi? Mati di atas tiang salib. Dia nggak bisa menolong dirinya. Dia mati dan bangkit, bos. Jadi bos juga ngomong terus. Kalau terkait dengan kebangkitan, bukan seperti Aul penipu. nah, itu kan 182 penipu dia. Aul. Jangan begitu, bos. Anda itu minoritas di sini. Jadi jangan menghujat. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah menipu. Ya, yang menipu itu Tuhanmu. Ternyata dia Tuhan. Tapi dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dia Tuhan. Tapi dia mengatakan dirinya adalah anak manusia. Ternyata dia Tuhan. Tapi dia lupa kalau dirinya itu adalah Tuhan. Bahkan sekedar untuk pesan terakhir
kepada Bani Israel pun dia menipu. Mau bukti? Kita lihat. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ternyata dia pergi, yang datang dia lagi. Kan penipu. Pembohong itu namanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, tak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan Yesus. Para kali 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga, Cak Ayu. Pembohong, penipu. Gitu. Kalau mau berbicara jujur. Berbicara jujur terkait dengan data. Jadi kembali kepada tema 30 detik terakhir. Kepada aku telah diberikan kuasa di bumi. Para kali bah. Justru dia yang kemudian dibunuh dengan cara orang-orang Yahudi menyusun tipu muslihat, kesaksian palsu, iblis ikut turut serta kemudian merasuki Yudas. Mana kuasanya? Ketika dia teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Dia mati. Kenapa dia harus mati? Untuk apa kalau dia punya kuasa di bumi? Bukankah kuasa Tuhan itu tidak bisa dimatikan? Ulangan 32 nomor 39. Tuhan pencipta alam semesta menghidupkan dan mematikan. Tidak dihidupkan, tidak dimatikan seperti Yesus. Ya, jadi ini cerita bohong ketika Anda menggunakan Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu adalah data sisipan. Boleh Anda tunjukkan manuskrip tertua dari kitab saudara. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Bang Suma. Silakan. Oke, ya, manuskrip atau hal-hal yang Bang Suma sampaikan saya tidak sampai di situ. Ya, mudah-mudahan nanti saya lebih belajar lagi, saya coba untuk mendalami bagian ini karena saya tidak jujur saja tadi disampaikan Bang Pandi bahwa ini kita diskusi, tidak mengkaji, oleh sebab itu belum sampai ke tahap yang ini ke Bang Suma sampaikan ini. Tetapi bagi saya jelas sekali, mungkin saya menanggapi saja bahwa kuasa ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, Tuhan Yesus tidak berhadapan dengan roh atau katakanlah yang tidak berwujud, tetapi dia menyampaikan hal ini kepada manusia, katakanlah makhluk atau manusia yang dia harus menyampaikan sebagai komunikasi antara dua fisik orang atau ya itu yang disampaikan tadi pemahaman Bang Suma mungkin menurut pemahaman saya ya. Diberikan kuasa tadi. Masa Tuhan diberikan kuasa, Tuhan mana lagi? Nanti pertanyaan jadi bolak-balik di situ saja. Tetapi bagi saya mungkin komunikasi antara Yesus pada saat itu adalah sebagai manusia, dia harus menyampaikan bahwa dia diberikan kuasa itu sekedar menyampaikan bahwa memang kuasanya itu di surga dan di bumi. Begitu pemahaman saya, yang entah kalau mau bilang manuskrip mana yang tertua dan itu saya tidak sampai ke situ. Mohon maaf Bang Suma, tapi saya menanggapi di bagian ini. Iya. Boleh enggak saudara menunjukkan kepada kita segala kuasa itu yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu apa aja? Ya. Jelas dia bangkitkan orang mati, Bang. Orang sakit, kusta, apa saja itu kan mujizat-mujizat yang sudah itu artinya bahwa diberikan kuasa di bumi. Okay. Di surga sudah jelas disampaikan tadi, yang tadi saya bilang itu bahwa menuju surga, menuju ke Allah, ke Bapa, tidak ada melalui siapa. Dia sudah katakan bahwa melalui saya, melalui saya dulu baru pergi ke Bapa. Itu kan yang sudah jelas bahwa di surga dan di bumi. Itu ucapan Yesus untuk siapa, Bang? Ya untuk saya, Bang Suma, Bang Fandi, seluruh umat manusia. Inilah kelirunya. Yesus itu menyatakan itu kepada Bani Israel kaumnya, di mana kaumnya menolak dia. Sempit pemahaman itu, makanya saya bilang, mohon maaf Bang Suma, itu saya bilang keliru juga karena memang pada saat waktu itu juga dibilang banyak yang meragukan dia, bahkan dari kaumnya sendiri Yahudi menolak dia, dan memang itu ternyata itu penggenapan. Ya, menolaknya sebagai apa, Bang? Dia datang yang kedua kali. Orang Yahudi menolaknya sebagai apa? Ya karena dia nyatakan dirinya sebagai Mesias. Nah, itu dia. Berarti orang-orang Yahudi menolaknya sebagai Mesias. Di mana orang Yahudi menolaknya sebagai Tuhan? Ada.
Nggak ada, karena Ya, Yesus dianggapnya menghujat Taurat lah dan segalanya itu, eh, kira-kira pemahaman saya begitu. nggak ada itu orang Yahudi menolak dirinya sebagai Tuhan. Karena Yesus memang tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen beda. Tapi Yesus ini dianggap Tuhan. Ilmu dari mana itu kira-kira? Ilmu dari mana? ilmu dari salah satu rasulnya. Saya cuma baca dan saya memahaminya begitu, bahwa ketika rasulnya percaya bahwa betul-betul Yesus yang disalibkan, langsung dia tancap jarinya dan kira-kira langsung dia sampaikan bahwa ya Allahku, ya Tuhanku. Jelas, clear, pernyataan itu dibuat oleh rasulnya. Dia sadar di situ bahwa memang betul-betul inilah Allah ya, Mesias yang memang itu tanggapan saudara kan? Itu tanggapan saudara. Itu juga multitafsir. Tidak. Nah sekarang Tidak kalau kita bisa baca. sekarang kalau misalnya Anda kaget dengan satu kehebatan seseorang, lalu Anda menyebut Tuhan, apakah orang itu Tuhan Anda gitu loh? Contoh misalnya, ada orang yang terjatuh, bawa motor kenceng, salto-salto motornya, hancur motornya, tapi Anda takjub kemudian, ya Allah, ya Tuhanku. Apakah orang yang salto-salto di motor itulah Tuhan Anda maksudnya? Orang Thomas cuman kaget, takjub melihat keadaan itu kok. Masa ada Tuhan lobang lambungnya? Itu pengajaran Yahudi mana yang mengajarkan itu? Itu kan pemahaman orang Kristen. Zaman kita sekarang ya mungkin Bang Suma boleh sampaikan begitu, tapi pada zaman rasul-rasul, utusan-utusan, nabi-nabi, itulah zaman kehadirannya Yesus. Dia hadir sebagai apa dia? Dia hadir ini sebagai apa? Yesus hadir ini sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah manusia, itulah yang dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, berarti Anda ini antikristus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian hanya seorang Katolik yang Yesus sendiri tidak kenal. Apa kata Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda, membangkitkan orang mati, bla bla bla, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan. Tapi di Kristen, Yesus membangkitkan, Yesus begini, Yesus begitu, membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Anda antikristus. Yesus mengatakan segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi bahwa aku ini utusan. Itu kesaksian Yesus. Nah, sementara Anda mengatakan itu bukti ketuhanannya Yesus, membangkitkan orang mati, bla bla dan seterusnya. Loh, kok pandangan Yesus sendiri berbeda dengan Anda? Hasilnya apa kemudian? Bukti bahwa Anda itu antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang ke muka bumi ini sebagai apa? Sebagai manusia. Kenapa Anda mengatakan sebagai Tuhan? Kalau Yesus datang sebagai manusia, maka dia kurikulum pengajarannya kepada muridnya, aku manusia. Nah sekarang siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Sementara Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Ayo, apa jawaban saudara? Iya, Bang Suma, oke, saya menanggapi bahwa memang bagi saya mengenal Tuhan, yaitu Allah Bapa, oke, kemudian Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam hal ini bahwa saya pikir Bang Suma tetap akan dengar bagian ini sudah menjadi hal yang lazim pada umumnya di umat Kristen. Tapi bagi saya untuk menanggapi khusus pernyataan Bang Suma tadi, ya ini pada saat ini saya menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan secara daging manusia. Dia menyampaikan hal ini, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi mungkin yang nanti Bang Suma sampaikan bahwa itu adalah penafsiran. Sebut mana ayat mana di mana dia sampaikan di situ dia adalah Tuhan. Nah, pasti nanti akan membuat pertanyaan seperti begitu. Tetapi menurut iman Kristiani saya, ya, tidak bisa dibantah lagi. Bagi saya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang satu yang menjadi adalah juru selamat kami.
umat manusia, tetapi dia dalam wujud manusia. Begitu. Saya pikir saya menanggapinya sederhana begitu, karena saya juga karena Bang Suma saya mengingatkan saya untuk harus lebih dalam lagi mempelajari Alkitab. Jujur saja memang saya tidak pernah, jarang sekali buka Alkitab. Jujur Bang Suma, tapi seberapa kali ikuti Bang Suma ya mengingatkan saya juga tentang memperdalam iman Kristiani saya lagi, karena Bang Suma lebih mendalami Alkitab. Puji Tuhan, karena Bang Suma luar biasa, saya apresiasi di bagian itu. Oke, saya pikir saya menanggapinya begitu saja. Silakan teman-teman yang lain mungkin lagi menunggu. Saya pikir mungkin dengan Bang Suma cuma pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Bang Suma belum terjawab bagi saya, tetapi Bang Suma sampaikan bahwa nanti akan coba dulu kalau mau bertanya seperti begini harus sudah punya data dengan nanti saya menjadi fair bagi saya juga, saya akan coba cari referensi untuk hal ini, untuk khusus kitab Al-Sunnah ini yang tadi saya maksudkan ini, halaman 272. Oke, Bang Suma begitu ya. Oke, Bang Suma. Mau bantu Boleh dikit, saya Bang? bertanya Bang Suma? Halo, Bang Juma. Iya. Iya. Saya kira dari Bentar, Pak Daniel. penjelasan tadi Aku sebentar dengan Bang Suma dulu nih. sudah Sebentar pas. Pak Daniel. Ya. Sebentar. Jadi gini Bang Suma, kita bertemu kembali ya. Kita sering diskusi ya. Iya. Nah, saya suka juga diskusi sama Bang Suma. Jadi terkadang kan enak kalau diskusi itu jangan dipotong-potong. Dan saya sukanya di situ karena kalau dengan saudara muslim yang lain saya belum selesai dipotong-potong. Ya. Jadi sama Bang Suma enak ini. Saya suka. Jadi kita diskusi yang kesekian kalinya. Saya mau bertanya ke Bang Suma. Ini Bang Suma, Rasul Paulus ya sebagai sentral Kristen di Alkitab. Sebenarnya bukan Rasul Paulus, Yesus lah, Kristus lah sentralnya kita. Ya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi terkadang saudara muslim mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Termasuk Bang Suma juga. Di setiap komal-komal mengatakan Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Segala yang berbulu domba. Betul Bang Suma? Yes, betul. Tanpa ragu sedikit pun. Yes. Betul sekali. Oke, saya hanya konfirmasi. Jadi gini, satu pertanyaan saya ke Bang Suma, kalau benar Yesus Paulus adalah nabi palsu, saya minta kepada Bang Suma, nggak usah di Al-Quran, di hadis, mau sahih atau tidak sahih sekalipun, satu pernyataan baginda Muhammad yang menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah serigala berbulu domba, ya, penyesat atau nabi palsu. Ada nggak di hadis, mau sahih atau tidak sahih sekalipun, satu pernyataan baginda yang menyatakan dia adalah nabi palsu? Karena kenapa kok umatnya lebih berbeda dengan baginda sendiri? Karena baginda harus lebih tahu dong, ya. Dia lebih tahu, dia lebih pintar, keilmuannya dia. Kenapa umatnya justru kayak lebih pintar, ya? Termasuk Bang Suma sendiri mengatakan Paulus itu nabi palsu, sedangkan tidak ada satupun ayat atau hadis, ya, di Al-Quran, nggak usah Al-Quran lah, hadis saja mau saya tidak saya, pernyataan peringatan yang disampaikan oleh baginda bahwa beliau Rasul Paulus itu serigala berbulu domba. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan nabi palsu, jangankan Paulus, kata nabi palsu aja itu tidak populer di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah Muhammad SAW datang tidak kemudian menyampaikan apa segala sesuatu itu berdasarkan nafsunya, tidak. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, Al-Quran hanya menarasikan wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam itu membuat tipu daya, membuat makar, membuat sesuatu yang kemudian bertentangan dengan firman Tuhan. Maka muncul kemudian pernyataan Allah
bertanya pada saat penghakiman kepada Nabi Isa, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang itu untuk menyembah dirimu, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Artinya di sini Al-Quran menyinggung Paulus, menyinggung orang-orang yang membenci Nabi Isa. Karena kenapa? Ada pengajaran yang muncul kemudian, Nabi yang diutus kepada Bani Israel justru dianggap Tuhan. Makanya Allah bertanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nah sekarang siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai Tuhan? Meskipun Al-Quran tidak menyebut nama Paulus, tapi Al-Quran memberikan pengajaran bahwa ada manusia yang telah mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan selain daripada Allah. Nah, umat Islam itu diberikan pemahaman, diberikan akal. Makanya Al-Quran mengatakan, litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka paham apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus lakukan. Jadi Al-Quran itu didatangkan untuk dikaji. Ketika berbicara mengenai Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, ada sekelompok manusia yang mempertuhankan kemudian dirinya selain daripada Allah, maka cikal bakal pengajarannya itu disebut namanya Paulus oleh penganutnya. Tapi Islam hanya dikabarkan bahwa ada yang membuat makar ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Seperti itu Pak. Bang, silakan. Oke, Bang Suma. Jadi Anda mengambil ayat dari kitab Anda sendiri untuk menafsirkan isi Alkitab berarti. Betul ya? Jadi Anda mengambil pernyataan dari hadis atau kitab Anda untuk menilai ya kerasulan Nabi Paulus. Sebenarnya itu salah Bang Suma. Harusnya Anda mengambil dari kitab Kristen sendiri. Ya, karena di kitab Kristen sendiri tidak ada yang menyebut nama Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Yesus memang mengingatkan berhati-hatilah terhadap nabi palsu, segala yang berbulu domba. Ya, tapi kalau Anda merujuk kepada Rasul Paulus itu cocok logi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Rasul Paulus adalah orang yang dipilih langsung oleh Yesus itu sendiri. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Ismail? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepental Ustaz Ali. Keripot kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin dulu sekalian sapa Bang Zuma, mungkin terpental itu ke report. Pardede, Anton sama Anton ini Kristen ya? Tolong dibuka mute-nya Pak. Iya Pak, Kristen. Ya Pardede Kristen, Anton Kristen atau Muslim? Anton. Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Jadi gimana, host? Lanjut. Tunggu ini ada. Ada. Oke. Oke, saya lanjut. Iya, Bang Suma. lanjut. Iya, silakan. Jadi terima kasih. Saya lanjut. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 jelas di situ mengatakan ya, Yesus berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ya, dia berkata kepada Ananias ini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini merujuk kepada Paulus untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16, aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Itu perkataan Yesus langsung kepada Ananias untuk menemui Paulus yang sedang sakit pada saat itu. Ya, jadi jelas Paulus itu adalah pilihan Yesus itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda mengatakan dia adalah serigala domba itu cocok logi. Jelas sekali, karena dia sudah langsung merujuk langsung di sini itu kepada Paulus.
Jadi kalau di ayat Anda sendiri, di hadis sendiri, ya Anda pakai multitafsir juga jadinya. Anda mengambil hadis yang tadi, nggak boleh itu multitafsir, karena tidak disebut nama sosok itu sendiri. Tidak ada yang Baginda sendiri tidak menyebut sosok. Ya, oke lah. Nah ininya Paulus, tapi tidak ada yang betul-betul yang mengatakan di situ bahwa dia adalah nabi palsu. Nah, kenapa saudara Muslim mengatakan dia adalah nabi palsu? Nah, Baginda adalah suri teladan bagi umatnya. Ya, walaupun Baginda tidak tahu membaca, menulis, tapi Tuhan kasih pengetahuan kepadanya. Nggak mungkinlah umatnya lebih pintar daripada pengetahuan yang Allah berikan kepada Baginda. Kenapa saudara Muslim seperti Bang Suma sendiri merasa Anda lebih pintar daripada Baginda sendiri? Ya, harusnya Baginda memberi peringatan kalau memang benar Rasul Paulus ini adalah nabi palsu. Tapi Anda menafsir-nafsirkan sendiri bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Tidak ada ayat satupun, hadits sekalipun yang sahih atau tidak sahih mengatakan dia adalah nabi palsu. Hanya Anda mengambil tafsir, multitafsir aja yang tadi saya dengar Anda mengatakan seperti itu, Bang Suma. Silakan Bang Suma. Oke, untuk mengetahui uang palsu itu palsu, jangan pakai uangnya orang, pakai uang palsu itu sendiri. Untuk mengetahui siapa kemudian nabi palsu yang diceritakan Bible, gunakan Bible itu sendiri. Jangan pakai Quran. Yang menceritakan tentang nabi palsu kan bukan Quran. Yang menceritakan tentang nabi palsu kan Bible. Yesus konon ceritanya yang membahas tentang itu. Jadi bukan Al-Quran yang membahas itu. Al-Quran hanya secara keseluruhan mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Yesus atau Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Itu kata Quran. Nah, siapa yang mengajarkan itu ya? Itu deritanya orang Kristen. Al-Quran membahas kitab saudara. Al-Quran membahas akidah saudara. Al-Quran kemudian membahas sembahan saudara. Tapi Al-Quran tidak kemudian mengatakan nama. Kenapa? Al-Quran itu bukan buku biografi. Al-Quran itu bukan buku gosip. Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Yang muncul kemudian dalam Al-Quran adalah pernyataan Allah tentang sekelompok orang yang merubah-rubah firman Tuhan untuk kemudian menjadikan itu acuan jajanan atau jajaan untuk dijual kepada bangsa lain. Itu yang terjadi. Jadi untuk memahami sebuah uang itu palsu atau tidak, jangan pakai uangnya orang, pakai uang palsu itu sendiri. Deteksi apakah di situ ada tinta yang ditambahkan, tinta yang tidak sesuai yang digunakan oleh BI dan seterusnya. Ngapain harus menggunakan Al-Quran untuk mengkaji nabi palsu? Pakai Bible, karena di situ indikasinya di sana. Bible yang menceritakan tentang nabi palsu itu. Dikatakan nabi palsu dari Yerusalem, nabi palsu itu mengalami kebutaan, nabi palsu itu kemudian membawa nama Yesus, nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus, nabi palsu itu membawa-bawa nabi Yesus, dan dari buahnya bisa diketahui, yaitu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu semuanya ada di Bible. Kenapa cari di Al-Quran? Contoh nih, tak kasih di dalam Matius 12 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada rumah yang kutinggalkan itu. Artinya ada orang yang bertaubat sehingga roh jahat keluar daripada dirinya. Ketika roh jahat itu kemudian mengembara dan tidak menemukan tempat tinggal di pemberhentian di padang gurun, maka roh jahat itu tadi kembali kepada orang yang telah bertaubat. Paulus membunuh murid-murid Yesus. Habis itu bertaubat. Iblisnya keluar, rohnya keluar. Setelah iblisnya keluar, dia masuk kembali kepada Paulus itu sendiri. Maka pergilah ia mendapati rumah kosong bersih tersapu dan kemudian rapi teratur. Paulus bertaubat, dia sempat bertobat. Lalu ia keluar, roh jahat ini keluar kembali dari tubuhnya. Lalu mengajak 7 roh lain yang tinggal dan lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk bersama-sama berdiam di dalam tubuh manusia itu. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa kata Yesus? Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang yang kerasukan 8 roh jahat
itu adalah orang yang seangkatan dengan Yesus, dan orang itu disebut sebagai angkatan jahat. Siapa dia? Orang yang tadinya bertobat, lalu kemudian setelah dia bertobat, dia melakukan kezaliman yang lebih dahsyat lagi, melantik anak orang menjadi Tuhan. Yang tadinya membunuh kemudian muridnya, setelah dia bertobat, roh jahat masuk ke dalam dirinya berkali lipat ganda. Yang tadinya membunuh, begitu selanjutnya membunuh jasad awalnya, begitu selanjutnya dia membunuh akal. Makanya dikatakan dia lebih jahat, orang itu lebih buruk lagi daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat itu siapa? Angkatan jahat adalah titik dua, dengarkan baik-baik. Angkatan jahat adalah mereka yang percaya Yusuf anak manusia bangkit pada hari ketiga. Baca di Matius 12 ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain pada tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, 3 hari 3 malam, kemudian anak manusia juga akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Apakah Paulus memanfaatkan penyaliban? Memanfaatkan, lalu menjajakan kepada Romawi, menjajakan kepada orang-orang di luar Yerusalem untuk mengatakan bahwa penyaliban bangkit hari ketiga itu menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang percaya itu? Angkatan jahat. Siapa itu? Kristen. Siapa yang mengajarkan? Ya nabi palsunya. Siapa lagi kalau bukan angkatan jahat yang mengajarkan itu? Tadinya dia melakukan kejahatan, lalu kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia lari ke padang gurun menuju ke Damsik. Di Damsik dia bertemu dengan iblis. "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Nih terakhir 30 detik kurang lebih. Saudara mengatakan, "Ananias, Ananias, Ananias." Inilah iblis itu. Kalau saudara paham, Yesus mengatakan apa? "Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran. Tapi ternyata Lukas mencatat yang datang Yesus itu sendiri. Berarti ada kebohongan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji ini, Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai oleh kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti jauh di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yesus mengulang-ulang perkataan itu. Berarti pengakuan Paulus, pengakuan Lukas bahwa Yesus datang kepada Ananias itu bullshit. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, sedangkan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oke, sudah Bang Suma. Silakan. Tadi jawaban Bang Suma kebanyakan ke asumsi. Ayat yang Anda tidak ada dalil, yang ada ini asumsi Anda, ya. Tidak ada dalil, harusnya Anda menyebut ayat di Alkitab yang mendukung pernyataan Bang Suma. Seperti Anda mengatakan tadi, Ananias adalah iblis, ya. Betul ya? Yes. Saya bacakan, saya pakai data. Kisah pasal Rasul 9 di ayat 10 dikatakan, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya mendapat melihat lagi."
Jadi Ananias datang menumpangkan tangan di atas kepala Saulus. Jawab Ananias, ya, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar, orang-orang yang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ananias membantah, Tuhan, bukankah orang ini jahat yang dikirim oleh kepala-kepala imam untuk membunuh pengikut-pengikut-Mu? Tetapi jawab Yesus, ini jelas loh, tinta merah loh. Tetapi firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias. Jelas, ini perkataan Yesus langsung, Bang Suma. Paulus adalah orang pilihanku. Jelas itu perkataan. Kenapa Anda berasumsi bahwa nabi palsu serigala bulu domba itu adalah Paulus? Paulus memang orang jahat yang membunuh pengikut Yesus, tapi Tuhan mengubah hidupnya dengan memberikan dia hidayah. Akhirnya dia sadar, ya kan? Tuhan mengubah hidupnya menjadi pemberita Injil. Yesus mengatakan, engkau adalah pilihanku, dia adalah pilihanku. Pergilah ketemu dia. Itu jelas perkataan Yesus langsung loh. Ini di Alkitab loh. Bukan Bang Suma tadi ngomong itu asumsi kebanyakan tadi mengatakan, ada saya kutip, ciri-ciri nabi palsu adalah yang buta. Di mana ayat di Alkitab? Ciri-ciri nabi palsu adalah buta. Anda hanya cocologi mengarahkan kepada Rasul Paulus. Jelas itu asumsi. Bang, kita berbicara itu berdasarkan dalil apa yang tertulis. Anda lebih banyak kepada asumsi, Bang Suma. Jadi jelas di situ. Jadi kalau dikatakan pasti baginda sudah memperingatkan, ya, atau Allah SWT mengatakan bahwa berhati-hati dengan nabi-nabi palsu. Oke lah, nggak usah sebut nama, tapi nggak ada di tafsir, di hadis, mau yang sahih atau tidak sahih sekalipun nggak ada. Kenapa kalian sebagai umat baginda merasa kalian kayaknya lebih tahu, lebih pintar menafsirkan kitab Kristen daripada baginda sendiri? Bukan baginda jauh lebih pintar, dia mendapat rahmat dari Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa. Kenapa kalian bisa lebih kayak pintar dari baginda sendiri mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu? Itu yang kita menyayangkan, ya. Kalau Anda menganalogikan, kalau mencari yang palsu itu Anda menganalogikan tadi uang palsu, ya yang palsu juga, enggak begitu, Bang Suma, itu salah. Kalau mengetahui uang palsu apa enggak, itu ya dengan uang asli dong. Masa dengan uang palsu juga, gimana sih? Benar. Bagaimana Anda bisa tahu itu asli atau palsu? Kalau tidak ada yang asli yang palsu, Anda kesampingkan sih. Tadi mengatakan itu udah salah itu. Betul. Harus dengan uang palsu, asli dong. Kenapa dengan uang palsu juga? Ya, kalau ada yang palsu berarti harus ada yang asli. Oke, baik. Jadi kalau di Al-Quran pengakuan pengajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi palsu itu sudah tidak disebut lagi nabi, tapi disebut iblis. Oke. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang kafir itu saudara-saudara setan yang membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Itu orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang yang kemudian mengangkat Isa atau Yesus menjadi Tuhan dan meninggalkan ajaran Taurat. Itu orang kafir. Jadi disebut setan dalam Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan. Mereka bahu-membahu saling membantu untuk menyesatkan manusia. Thumma la yuqsirun. Dan mereka, Aduh, ini kenapa main report aja ini? Ya Allah. Gak boleh gitulah. Ya dilanjut dulu mungkin Ustadz Arif sedikit karena kena lagi Bang Zuma ini. Ya semoga nggak lama cepet kembali lah. Takutnya nanti pecah ini pembahasan. Siap. Gak apa-apa diwakili Ustadz Alif.
Enggak, biar ditunggu aja mungkin juga. Silakan kawan-kawan Kristen di mute dulu ya. Lama. Ya, Bang Anton di mute dulu. Bang Lastro Kristen atau Muslim Bang Lastro? Bang Lastro. Oten, ini lagi diskusi ilmiah lah, semuanya pakai data, nggak usah lah main report. Bang Lastro ini Kristen atau Muslim? Sudah request lagi, host. Ada ini nih, matem aja. Akun besar mi keluar. Akun besar mi keluar. pinjam Selamat Bang Zuma. 7 akun saya hari ini, ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Ya, jadi saudara King, ketika saudara mengatakan bahwa Ananias, Tuhan datang kepada dia, kejadian yang diceritakan Lukas ini adalah kejadian menurut versi Lukas adalah tragedi yang terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Pahami itu dulu. Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus yang datang itu adalah roh kebenaran, bukan dirinya. Sedangkan di dalam Kisah Pewarta 9 yang Anda maksud tadi, nomor 15 ya, ketika dikatakan pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan, di situ bukan kata Tuhan Bang, di situ kata kurios, berarti merujuk kepada Yesus. Berarti yang berkata kepada Ananias ini adalah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus berkata kepada Ananias, sedangkan kata Yesus yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7, aku apa? Dia katakan gini, ada lebih benar jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Tapi yang mengaku di dalam catatan Lukas, firman atau sabda Yesus kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa. Ini kata siapa? Kurios yang datang kepada Ananias ini siapa? Yesus? Mustahil. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Kisah Para Pewarta 9 nomor 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Tapi di Indonesia dirubah, ini aku Tuhan. Sekarang yang bercerita kepada Ananias ini siapa? Roh apa yang datang kepada Ananias ini? Anda mengatakan Yesus, mustahile. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti yang datang kepada Ananias ini sopore. Siapa? Siapa yang datang kepada Ananias? Dan siapa yang datang kepada Paulus? Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di mana dikatakan orang yang kerasukan roh jahat itu buta dan itu adalah nabi palsu. Matius 12 nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan dapat melihat. Coba Anda lihat kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22, ketika dia mendengarkan suara, siapakah engkau Tuhan? Seketika dia buta kan? Dia mengatakan yang datang itu Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab nanti saya datang di akhir zaman. Itu pernyataan Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sementara Paulus dia sendiri yang melihat cahaya. Di situ ada kontradiksi. Ada yang mendengarkan suara tanpa melihat sinar, ada yang mendengarkan sinar melihat sinar tanpa mendengarkan suara. Kontradiksi. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Barang ketika ada orang yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Jadi murid-murid Yesus ketika Paulus menceritakan, hei murid-murid Yesus, apa? Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Oh maaf, pesan guru saya tidak percaya. Paulus putus asa. Maka Paulus kemudian mengajar untuk non-Yahudi. Non-Yahudi percaya.
kebohongan Paulus itu dipercayai oleh non-Yahudi. Sementara Yahudi mengatakan, jangan kau percaya sesuai dengan amanah guru kita Yesus. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus datang ke Yerusalem mengajar kepada murid-murid. Ada yang percaya? Tidak ada. Maka Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Putus asa nih. Di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Putus asa dia. Tidak mampu menyesatkan kemudian orang Yahudi. Maka yang panen atas kerja dia adalah Katolik. Orang Roma turun secara turun-temurun sampai ke Anda. Ayo. Kalau Anda mengatakan untuk membuktikan uang palsu yang uang asli, orang semua sudah tahu uang asli itu, Bang King. Uang asli itu seperti apa orang sudah tahu, baunya pun orang sudah tahu. Bahkan tak ada uang asli dompet orang merana. Jadi ketika ada uang palsu datang untuk membuktikan bahwa itu uang palsu, ya cukup boleh, oh palsu ini. Kenapa? Karena orang sudah pada hafal uang asli itu. Orang sudah tahu, Islam sudah tahu yang asli itu adalah Isa adalah Nabiullah, Isa adalah Rasulullah, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Rasul. Orang Islam sudah tahu yang asli itu kayak gitu. Ketika ada pengajaran Yesus itu Tuhan, oh pasti orang Islam mengatakan palsu ini. Sebab Yesus mengajarkan dirinya menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengaku itu. Kedua, dia mempraktikkan sujud semalam-malaman berdoa kepada Dia yang mampu menyelamatkan dari kematian. Membuktikan apa? Pengakuan Yesus dengan mulutnya dia bertuhan, praktek dalam keagamaan membuktikan Yesus menyembah kepada Tuhan. Jangan Anda kira ketika dia ke Efraim semalam-malaman dia berdoa, jangan Anda kira dia berdoa kepada tuyul. Jangan, dia berdoa kepada Sang Tuhan yang ada di langit. Artinya, secara perkataan dan praktek, Yesus mengaku dirinya adalah hamba Tuhan. Tapi Anda kemudian mempertuhankan. Siapa yang mengajarkan? Ya Nabi palsu toh. Saya kira demikian, Bung. Silakan. Jangan diripot lagi nih teman-teman, please. Ini sudah 7 loh hari ini. Ya Allah ya Karim. Ya, Bang Suma. Ya. Ini aku juga heran, Bang Suma. Pak. Walaupun tidak report, ya kan? Manajemen TikTok kan juga nggak sembarangan loh. Kasih approve itu yang di-report itu bahwa itu memang mengandung unsur kebencian. Kan mereka pakai algoritma. Kenapa semua yang di-report itu kok bisa dijatuhkan semua? Ya itu Pak King. ulah orang Pak King Richard. bukan dari TikTok. Pak King Richard. Ya, silakan. Kenapa, Bang? Ini mau bertanya dulu. Ini Pak Dede ini mau bertanya dulu sama Pak King Richard. Apakah Paulus itu ada sebutan Nabi dari orang Kristen? Paulus itu nabi. Alfi bisa bertanggungjawabkan itu. Kisah Bagi para orang Rasul Kristen. 13 nomor 1. Kalian para aja Rasul menyembunyikan 13. identitasnya itu. Kisah para Rasul 13 butir 1. Mau Alfi tunjukkan dalilnya beserta tafsir dari kalangan kalian? Ya, bentar Alfi. Iya. Paulus itu tidak pernah mengaku nabi. Bagi orang Kristen tidak pernah mengaku nabi. Udah, coret aja kisah para Rasul 13 nomor 1 itu dihapus berarti. Gini, Bang, kalian yang selalu mengatakan dia nabi. Setahu saya beliau rasul. Iya, Rasul. Coba Anda baca kisah para Rasul, itu pengakuan muridnya Lukas. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jangan ditolak itu. Benar nabi dong berarti. Kita main data aja. Nabi palsu dong ya. Benar dong. Iya. Kita main data aja gimana? Kan tadi kisah para Rasul Data ya. lah, nggak boleh di. Iya. Ya, ini kan Alfi bukain. Izin ya Bang Zuma ya sebelum Ya, Bang Zuma silakan. Izin ya. Ini web Sabda ya, sabda.org. Pak Dede perhatikan juga ya. Prakais ya atau kisah para Rasul pasal 13 butir pertama. Pada waktu itu, sebentar ini blur. Oke. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas 1 dan Simeon yang disebut Niger 2,
dan Lukius orang Kirene 3, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes 4, dan siapa terakhirnya? Saulus 5. Disebut apa? Nabi dan pengajar. Alfi nggak mau tafsir bebas di sini. Di sini kan ada fitur tafsiran dan catatan. Kita lihat. Enak gitu kalau kita bawa data. Matthew Henry komentari berotoritas ya. Nah, kita tekan nih. Pemaparan dari Matthew Henry sendiri tuh mengakui, Pak, gitu. Di dalam Kisah ayat 1 sampai 13 tadi ya. Nih. Di sini dikatakan Agabus sepertinya ya seorang nabi dan bukan pengajar. Banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun mereka yang disebutkan di sini ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari surga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa? Ya teruskan aja. Nabi. Sudah? Iya, sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab. Kalau Oke. memang dia nabi atau rasul, ya itu yang kita percayai. Oke, Paulus nabi ya. Paulus nabi ya. Ya kalau tertulis memang dia nabi, ya nabi. Memang tertulis. Silakan Bang Zuma, Ya, sudah. kembalikan. Oke, jadi saya lanjut Bang Suma ya. Tadi ya, Silakan. Anda tadi mengambil, tadi kan saya tanyakan itu yang orang buta, ya kan? Saya tanya di mana dalilnya. Anda mengambil di Matius. Ciri-ciri nabi palsu itu adalah orang buta. Tapi yang saya tahu tadi, yang Bapak Bang Suma yang yang sampaikan tadi, itu menyangkut tentang orang yang kerasukan setan, Bang Suma. Tidak bisa disama-samakan dengan orang buta adalah nabi palsu. Itu orang kerasukan setan. Coba dibuka lagi. Tadi Anda ambil ayat tadi itu di Matius. Itu orang yang kerasukan setan. Cerita tentang itu. Tidak ada sangkut pautnya ciri-ciri orang nabi palsu adalah orang buta itu. Jadi itu salah Bang Suma. Nah, jadi kembali lagi, jelas sekali kami Kristen berpegang pada apa yang tertulis di Alkitab. Ya kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan setelah aku pergi nanti ada roh penghibur, betul ya? Ya akan datang, ya kan? Tapi Yesus kan Allah. Yesus itu bagi kami dia adalah Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa. Dia mau roh penghibur mau ini, kalaupun dia berkehendak kepada seseorang ya jahat apapun orang itu, kalau Tuhan kasih hidayah kepada dia, itu nggak perlu harus roh penghibur. Dia langsung datang bisa kok ketemu ke Paulus ya, yang kritik teks tadi mengatakan itu adalah roh penghibur atau apa itu yang Anda tanyakan tadi. Jelas itu Yesus yang datang kepada dia. Ya. Jadi Yesus itu kuasa, dia Allah. Dia mau berkehendak mau apapun bisa terjadi. Ya kan? Mau jadi manusia bisa. Ya kan? Jadi seperti itu karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas Bang Suma. Jadi tidak ada satupun di hadiskannya kalian pernyataan atau notifikasi peringatan dari baginda bahwa Paulus itu nabi palsu atau Allah sendiri yang mengatakan, tidak ada yang merujuk kepada Paulus itu. Hanya kalian yang multitafsir mengambil ayat-ayat di Alkitab ya dengan penafsiran Anda sendiri. Nah, justru jelas di situ ayat itu yang mengatakan, kita pegang di 109 ayat 15, dia mengatakan dia adalah pilihanku, pergilah. Ya, dia akan menderita saat memberitakan pengajarannya. Ya jelas sekali Bang Suma. Jadi kalau Anda mengatakan itu nabi palsu, segala itu sudah terlalu ini sekali lah, Anda penafsiran Anda terlalu berlebihan sekali, di luar batas sekali. Tidak ada yang mengatakan Paulus itu nabi palsu. Begitu Bang Suma. Oke. Itu aja kok sebenarnya. Silakan. Baik. Saya langsung nunjukkan Pak ya, dan Anda harus jujur ya. Saudara tadi bernarasi panjang lebar, tapi itu hanya angan-angan kosong. Inilah yang disebutkan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka,
dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau saya tanya pernyataan saudara, Yesus itu adalah maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Yang ngajarin saudara mengatakan itu siapa? Siapa coba? Yang berani-beraninya mengatakan Yesus itu maha kuasa? Kalau bukan setan, kalau bukan iblis, lalu siapa? Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tuhan yang mengutus Yesus juga tidak pernah mengatakan itu. Hanya iblis yang membimbing Anda mengatakan itu. Sekarang mari kita lihat buktinya bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini aja sudah ketahuan, ini pelakunya Paulus. Kenapa saya mengatakan demikian? Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Ini muridnya Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus? Mengaku-ngaku utusan Yesus, mengaku-ngaku rasul utusan Yesus. Itu siapa yang datang kepada murid Yesus? Ada selain daripada penulis kitab saudara dan Paulus itu sendiri? Ada? Tak ada kan? Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang. Berarti wajib nabi palsu ini datang kepada murid Yesus. Siapa pelakunya? Waspadalah kepada nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, siapa yang berlaku seperti serigala yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 49? Ketika kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, dia terangkan, dia nubuatkan semua anak-anaknya, sampailah kepada Benyamin. Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, mencuri lalu membagikan rampasan curiannya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia adalah keturunan Benyamin. Di dalam kitab saudara Filipi 3, aku adalah keturunan dari Benyamin. Berarti dia adalah keturunan serigala. Satu ya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi tidak usah kita mencari di mana di Al-Quran, tidak usah. Bible sendiri yang menerangkan itu, bahwa nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Apa buahnya? Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah-buahnya. Sekarang yang mengajarkan hal demikian itu siapa, Rek? Siapa yang melakukan itu? Selain Yesus yang mengajarkan kemudian ini siapa? Bermujizat Yesus, panggil Yesus Tuhan, itu siapa? Ini buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Tolong tunjukkan siapa? Buahnya itu di mana? Di Islam atau di Kristen atau di Hindu atau di Buddha atau di ateis? Orang sehat akan mengatakan buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu jelas terpapar kepada orang Kristen, hampir dan bahkan semua sekte. Ayo. Maka murid Yesus Bani Israel harus waspada kepada orang Kristen. Karena orang Kristen ini adalah buah daripada pengajaran nabi palsu. Hanya pengikut Paulus lah yang melakukan pemanggilan Tuhan kepada Yesus. Hanya pengikut Paulus lah yang kemudian bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tak ada yang lain. Berarti nabi palsu yang dimaksud itu adalah itu adalah Paulus itu sendiri. Demikian. Oh iya, Bang Zuma. Iya, silakan. Jelas sekali diterangkan Tuhan kami Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu. Kalau kami orang Kristen, Bang Zuma, udah paham semua, udah tahu ciri-cirinya. Tapi cukup kami aja yang tahu. Jadi kalau kami beber-beberkan melalui kata Tuhan kami itu nabi palsu itu, ya nanti repot kan gitu. Jadi kalau abang yang menerangkan dari pemikiran Tuhan kami sama kami, ya kan jadi lucu jadinya.
Nah, begitu Bang. Tapi kalau ada dari kitab Abang menerangkan nabi palsu yang akan datang, baru wakui gitu Bang. Kalau dari kitab ini kami menerangkan sama sama kami kan penyakit. lucu. Al-Quran tidak menjelaskan tentang nabi palsu. Kitab ente Yesus yang menjelaskan tentang nabi palsu. Dan nabi palsu itu buahnya ketahuan adalah Kristen. Ngapain cari yang lain? Kalau Tuhan Taruhan kami kita. Taruhan kita kalau ada di dalam Biblemu nabi palsu itu adalah nabi kami, Nabi Muhammad. Taruhan, tunjukkan. Oh nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. emang nggak ada. Iya. Nah, Iya. nah sekarang yang ada di dalam Matius 7 ini siapa? Yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus, mengaku-ngaku sebagai Rasul Yesus. Itu siapa? Lalu pengikutnya kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutunjang kau setan. Itu siapa? Kristen kan? Berarti buat dari nabi palsu itu Kristen. Siapa pembawa agama Kristen ini? Baca Kisah Pewarta 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Selesai bukan? Yang jelas Bang Zuma, jelas sekali Tuhan kami menerangkan dan dituliskan semua pengikutnya tentang nabi palsu. Jadi kami tahu. Jadi tidak usah Abang lagi yang menerangkan bagi kami. Kalau yang lebih pasnya Bang, Abang menerangkan itu dari buku Abang kan gitu. Sederhananya begini. Nabi Bang. palsu Iya. di Al-Quran itu tidak dijelaskan. Izin Ya, Bang Suma, silakan. sederhananya begini. Yang Yesus terangkan itu, yang tadi Bang Suma bilang kalau dari Alkitab adalah Yesus adalah Paulus adalah nabi palsu yang mengajar kepada orang Kristen. Kita harus tahu juga Kristen itu apa dulu. Kristen itu kan pengikut Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan dunia. Tuhan bukan pengikut, pentuhan. Ya, Kristen Betul. itu adalah pengikut Kristus. Bedakan Jadi, pengikut dengan pentuhan, Bang. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Pentuhan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pentuhan. Enggak, salah Anda. Bukan, Yesus mengatakan dengar dulu. Sederhananya di dalam- saya sampaikan begini. Ya, kan saya menyimak di penjelasan. Sekarang kan saya sederhananya begini. Yang disampaikan Yesus Kristus adalah kepada murid-murid, kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi. Itu merujuk kepada perorangan ya, yang akan mengatasnamakan Tuhan yang sudah melakukan mujizat, tapi pada akhirnya dia melakukan penyimpangan pengajaran, yaitu dari pengajaran Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu adalah roh itu sendiri yang kami percayai, yang kami yakini, yang menyelamatkan kami. Dan tidak ada jalan yang lain selain hanya melalui Yesus Kristus itu Tuhan sendiri. Ya, di Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain hanya di dalam Dia. Dia situ huruf besar adalah Yesus. Jadi kalau bilang Alkitab kami, Bible kami adalah ajaran palsu, di mana palsunya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Ya, dasarnya sederhananya seperti itu. Kalau bilang Yesus itu bilang waspada akan datang nabi palsu, itu merujuk kepada perorangan. Nah, Paulus yang tadinya sebelum jadi Paulus jadi Saulus, yang Saulus jadi Paulus, dia kan pembinasa orang-orang penyembah Yesus. Nah, ketika dia tadi Bang King sampaikan dia dapat hidayah dan di 3 hari matanya dibutakan dan lewat Ananias harus disampaikan, ya, dan dia jadi pemberita Injil. Yang kami kenal menulis paling banyak di Perjanjian Baru itu adalah Rasul Paulus, yang tadi ditunjukkan datanya bahwa dia adalah nabi. Yang kami yakini ya dia adalah rasul. Ya, kalau syukur bagi saudara-saudara muslim meyakini dia nabi, ya syukur bagi teman-teman
yang meyakini dia nabi. Kami meyakini dia adalah rasul yang luar biasa. Ya, ya sederhana yang dari saya menurut keyakinan kami ya seperti itu. Yesus yang kami sembah adalah jalan kebenaran dan dia adalah roh itu sendiri. Dia adalah Allah seutuhnya yang menyelamatkan manusia yang percaya kepada dia. Dan tidak ada satu nabi di dunia ini yang menawarkan jalan, ya, yang menawarkan jalan menuju ke surga selain hanya lewat Yesus Kristus Tuhan itu sendiri, Bang. Demikian. Terima kasih. Ya, saya buktikan ya bahwa ada jalan selain daripada Yesus, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruannya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pun diajak kemudian untuk menuju kepada jalan keselamatan. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Salah ente kalau anda mengatakan hanya Yesus. Yesus itu jalan, oke. Tapi dia bukan tujuan. Betul. Di Al-Quran yakini ada jalan yang lurus. Berarti kan di keyakinan Bang juga kan ada kitab Taurat, Zabur sama Injil kan? Percaya Zabur, Taurat dan Injil kan? Nah itu dari mana? Ya, itu kitabnya orang Yahudi. Nah, itu dari Allah. Iya. Itu dari Allah yang diwahyukan kepada orang Yahudi, Bani Israel, bukan kepada orang Roma. Orang Roma itu hanya menggunakan terjemahan-terjemahan. Sedangkan Taurat dan Injil itu hanya untuk Bani Israel saja. Ente hanya menggunakan terjemahan yang entah dari mana asalnya. Siapa nabi yang diutus kepada Roma sehingga Romawi menggantikan agamanya yang tadinya agama kepercayaan menyembah kepada dewa matahari berubah menjadi menyembah kepada anak orang, anak manusia? Siapa nabi yang datang mengajarkan itu kepada mereka? Tak ada kan? Hanya semata-mata mengambil terjemahan dari kitabnya agama Yahudi, lalu kemudian mereka merubah konsep penyembahan kepada dewa matahari menjadi dewa Yesus. Itu fakta. Makanya semua gelar Tuhan yang dinobatkan kepada Tuhannya Israel ketika masuk ke dalam bahasa Septuaginta, semuanya berubah menjadi dewa. El dipanggil Theos, Eloa dipanggil Theos, Yotehpape dipanggil Theos, Yehova dipanggil Theos, Al-Shaddai dipanggil Theos. Apa Theos itu? Ya dewa. Ya, maka itu kan Yesus disebut nama, sebagai anak dewa. Nama. Tapi yang kami yakini Yesus itu seutuhnya Allah 100%, seutuhnya Roh 100%, seutuhnya manusia. Yang ngajarin saudara siapa? Roh apa yang ngajarin anda seperti itu? Ya kami meyakini firman yang kami baca ya, Alkitab yang kami baca. Jadi yang sekarang Bang sampaikan itu yaitu istilah ya, itu sebuah nama ya dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang kami baca yang sudah yang dipermudah sehingga ada istilah terjemahan baru, ada terjemahan bahasa Indonesia sederhana sehingga dimudahkan untuk ini sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh kita melangkah. Ini kita membahas tentang nabi palsu. Yang mengajarkan anda Yesus itu 200% itu siapa? Iblis. Yang mengajarkan siapa itu, yang mengajarkan Pak? Siapa yang mengajarkan? Yesus itu 200%. Tuhan Yesus kami tidak bilang 200% ya, seutuhnya ya, seutuhnya. Loh, tadi 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kan begitu? Betul? Iya.
Ya kami Nah, udah. dia seutuhnya, ya dia seutuhnya manusia. Dia Ya, berarti seutuhnya Yesus Allah. itu 200% kan? Oh enggak. Lalu? Bukan 100%, tapi seutuhnya dia Allah, seutuhnya dia manusia. Dan Oke, dia- ketika Anda mengatakan Yesus itu seutuhnya adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah mati. Ya, dan pernah hidup dan pernah bangkit. Ya, iya tahu. Iya tahu. Ya, iya. Nah, sekarang yang dihidupkan dan yang dimatikan itu statusnya Tuhan atau makhluk? Ya, makhluk hidup, dia adalah makhluk hidup, makhluk roh. Berarti Tuhan Anda Yesus makhluk adalah hidup. makhluk roh, bukan makhluk seperti kita manusia. Ya. Lucu ini, lucu. Gimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu bukan makhluk hidup, tapi dia adalah makhluk roh? Justru makhluk yang diberi roh itulah yang hidup. Lucu saudaraku ini. Anda mengatakan lucu, Yesus yang 100%. lucunya Nah, Bang sendiri yang lucu karena dari tadi mengatakan bahwa Bible ini palsu, Tuhan kita Yesus itu nabi palsu, Paulus itu nabi palsu. ya kan yang menyatakan uang palsu itu adalah dirinya sendiri. Yang menyatakan yang palsu-palsu itu kan Bible Anda sendiri. Bukan Ya, saya kalau ada yang buat-buat, itu palsu fakta. berarti ada yang asli dong. Kalau ada air yang jernih, satu ember, kemudian dipipisin, mana air jernihnya lagi kalau sudah bercampur dengan air pipis? Mana? Gak ada lagi. Kenapa? Karena air jernih tadi sudah bercampur aduk dengan air kencing. Begitulah kitab saudara. Ya, Bang Alkitab yang kami yakini, yang kami percayai, firman yang kami yakini dan kami percayai, tidak bisa kita nalar seperti dengan kita punya akal sehat sendiri ya. Ya, dia firman yang tidak memang- bisa karena ya, gitu. Jadi, sekarang Anda beragama sepandai-pandainya itu Bang Juma tidak bisa menilai itu firman. Ya, gitu. begitu juga sebaliknya. Sepandai-pandainya Anda melilit lidah, Anda ketabok oleh Bible itu sendiri. Bang Juma. Gak bisa. Yang namanya kesalahan yang dikatakan kebatilan tidak akan pernah menang melawan kebenaran, tidak pernah. Ya, Yang Anda pertahankan ini kan cuma sederhananya kepercayaan. gini, Yesus pernah mati ya. Percaya Yesus pernah mati? Menurut Bible, Yesus pernah mati, pernah jadi mayat. Yesus pernah mati kan? Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Percaya? Yakin? Itu adalah tanda orang Bukan tanda. jahat dari Yesus. Yesus pernah mati dan bangkit kan? Dia lahir, tumbuh besar. Itu iman Anda, bukan iman Iya. saya. Itu iman saudara, bukan iman saya. Kenapa Anda bertanya saya yakin atau tidak? Allah Juma mati bangkit enggak? Semua orang akan mengalami kematian dan akan mengalami Kan kebangkitan. kepercayaan, keyakinan. Siapa Tuhan yang kita bilang dipercayai kan? Iya, Kan kita Tuhan punya Anda nabi adalah Nabi Tuhan Isa. yang dimatikan dan dihidupkan. Oke. Ya, kita punya Nabi Isa yang mati dan bangkit. Bang Tidak, Juma Nabi mati dan Isa itu bangkit terangkan. Nabi Isa itu terangkat tidak mengalami kematian dia, tidak mengalami kebangkitan dari kematian. Nabi Isa Ya, ketika kemudian yang terancam diyakini- untuk dibunuh, yang diyakini diselamatkan kan oleh Isa. Allah, terangkat ke Isa langit. Al-Masih kan, Yesus Kristus Tuhan yang kami yakini. Dia mati dan bangkit. Naik Ya ke itu surga kan? di Anda. Itu Iya. di Anda. Iya, terus Itu tanda yang- Yunus bagi orang jahat. Bang Juma, Nabi Isa itu mati bangkit enggak? Nabi Isa itu belum mati sampai hari ini. Oh, begitu. Berarti Nabi Muhammad belum mati sampai hari ini ya? Yes, betul. Oh, berarti Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Isa masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Oh, begitu ya Bang Perdede, Bang King. Ya, Ya ini emang begitu Bang. mau nanya dulu Bang Juma. Ya Tadi silakan. tadi nanya kan Isa
Oh, mati siapa yang mematikan? Tuhan kami itu kan? Ya, Siapa yang mematikan, siapa yang membangkitkan kan itu. iya. Ya, kalau bagi kami, bagi umat Kristen, dia tidak ada yang mematikan, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan dia yang Bunuh diri berarti ya? namanya. Dia ngambil nyawanya lagi kembali. Bukan Bunuh diri berarti bang. Itu Jadi- bukan bunuh diri, Bang. Dengar dulu. Lalu kalau dia tidak dibunuh, berarti bunuh diri kan cuma ada dua, dibunuh atau bunuh diri. Begitu juga Bang Zuma. Atau mati tentang konyol. Tuhan ini. Atau mati konyol. Kalau bagi Kristen Bang, kita tak sanggup mencari Tuhan itu, tak akan mampu kita mencarinya Tuhan itu. Loh, Anda lucu. Tuhannya Anda sudah jadi bayi, jadi manusia. Anda masih mengatakan masih susah untuk mencari. Bukan Nggak akan- itu. Masalahnya susah Anda menerangkan manusia ini Anda jadi Tuhan kan. Itu yang susah, itu yang betul. Bukan Tidak ada yang begitu, susah Bang. bagi Kristen. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus. Seperti apa bentuknya? Manusia. Berapa usianya di bumi? 33 tahun. Pernahkah dia jadi mayat? Pernah. Tidak ada yang susah Mbak menjelaskan Tuhanmu. Pernah disunat? Pernah. Pernah netek? Pernah. Itu Tuhan saudara, tak ada yang sulit untuk diterangkan. Iya, tidak dijelaskan nete ya, tidak dijelaskan nete, Bang. Cuma Loh, di dalam kitab Anda iya, Lukas ti- 27 nomor 11, lahir besar, tapi Yesus tidak dijelaskan nete. nete ya. Loh, kitab Anda yang mengatakan itu kok. Iya, tapi tidak dijelaskan di itu, tidak ditulis nete menyusui. Ada Jadi, bang, ada bang. Bang Zuma, Ada. Bang Zuma, Ya, Bang Zuma, Lukas 11 sampai Ya. mampus kita pun tidak akan sanggup kita mencari Tuhan itu. loh, Sampai kenapa mati kita Anda tidak cari Tuhan Anda sudah nyata manusia apa? Itulah kehebatan Tuhan kami. Tuhan kami Iya, sendiri yang demikian. menyampari kami. Dia Yang mendatangi berkorban kami. bagi Bang Apa- Juma juga. Dia Apa berkorban hebatnya, buat apa Bang Juma. bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Dewa Horus? Apa bedanya dengan Hercules? Kalau Tuhan Anda itu datang untuk bunuh diri di atas muka bumi ini, itu apa? Itu bunuh bukan diri, Tuhan Bang. namanya. Bukan bunuh Nah, kalau diri. bukan bunuh diri lalu dibunuh berarti. Ya, Bagi dia, gini, bagi Bang- gini, bagi- Bang Juma mesti baca baik-baik dulu. Kalau memang Bang Juma sudah baca Bible, Bang Juma harus mengerti dulu alur apa teksnya, sehingga Yesus datang ke dunia itu seperti Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang kami percayai, Yesus Kristus itu adalah korban darah anak domba kepada dunia. Di dalam dunia kan ada manusia, Bang. Ya, termasuk Bang sendiri. Jadi kalaupun Bang bilang dia bunuh diri, oke lah, dia bunuh diri, tapi dia menyerahkan dirinya kepada dunia untuk misi Allah di dunia ini. Ya, karena dia tidak mau umatnya binasa, termasuk Bang Juma. Begitu, dia tidak mau Bang Juma binasa di neraka, tapi dia mau Bang Juma percaya dan bertobat, pasti. menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami yakini hanya Dia satu-satunya Juru Selamat di dunia ini, tidak ada yang lain. Di luar Tuhan kita binasa, Bang. Bang Anton, Bang Anton, Ya, percuma Bang baca itu, pura-pura nggak tahu ajanya Bang Zuma itu. Udah tahu nih Bang Zuma itu Bang. ya. Coba Anda bacakan ulang lagi. Ya, Sebelum saya kita tertawa, berdoa- coba Anda berdoa bacakan aja lagi lah. kepada Kita- saya. Bang Pardede, kita berdoa biar Bang Juma juga diberikan hidayah. Mimpi orang ini. Cerdas, pandai ya. Mimpi Pandai, buruk sangat ente pandai. ini. Kalau firman itu Saudara, kami ini juga mimpi buruk. bukan mimpi Sekarang buruk. begini, Bung. Bang Oke, Anton, sekarang begini. gini dulu Bang. Yesus Bentar, ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia mau dipercayai sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab itu dulu. Mana Bang? Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel,
ingin dipercayai sebagai Tuhan atau ingin dipercayai sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya bang, dua-duanya. Ya, itu kan mulai iblis apa yang merasuki Anda sampai Anda mengajarkan hal seperti ini? Nggak ada. Aku Yesus mengajarkan, Bang. datang di Yohanes 11 nomor 42. Yesus datang kemudian mengatakan segala firman kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya agar orang-orang itu percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah utusan. Dia mau supaya orang itu percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Lalu di mana kemudian Anda mendapatkan bisikan Yesus itu mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Itu ilmu Anda dari mana coba? Iblis apa yang sedang merasuki saudara-saudara saya ini? Yang diutus bang, yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, Yesus diutus kan? Iya betul, memang diutus seperti Nah, itu. Yesus mau dipercayai sebagai utusan atau sebagai pengutus? Dia diutus oleh Allah Bapa aja, setauku. Iya, saya tahu. Sekarang Yesus mau dipercayai sebagai utusan atau sebagai pengutus? Ya itu dua-duanya yang Bang Zuma bilang itu bukan beda, bukan itu. Nggak ada dua-duanya itu bang. Sekali lagi saya ulang. Dia hanya utusan Allah. Yesus ini mau dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dia nggak bilang dia hanya mau dipercaya sebagai utusan atau sebagai Tuhan bang. Dia hanya bilang akulah juru selamat, seperti itu. Ya kan mulai ngaco. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 42. Ngaco kali dah temanku ini ya. Jangan gitu dong. Baca. Gak ada yang mau baca kah? Biar Alfi yang bacain kalau nggak ada yang mau baca. Ya silakan, Dinda silakan. Iya, 11:42 tadi ya, Bang Zumai. Iya, Yohanes 11:42. Nah, beginilah bunyi itu. Yohanes 11:42. Dan aku mengetahui bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena kerumunan orang yang berdiri sekeliling aku berkata agar mereka dapat percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya dirinya adalah utusan ayahnya. Ini Bang Suma. Lalu siapa? Bang Suma, Dari mana Anda mendapatkan pengajaran Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Bang Suma, Yesus adalah utusan. Jelas ya. Yesus adalah utusan karena dia adalah firman yang hidup. Ya. Ya, memang benar, tidak salah ayat itu. Dia adalah utusan karena dia adalah firman. Firman. Terus kenapa dituhankan, Bang? Kenapa Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Karena Yesus adalah berarti firman. Tuhan pernah cuti jadi Tuhan. Gini Bang, gini ya. Tuhan datang jadi manusia. Berarti Tuhan datang menjadi bukan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Betul? Begini Bang Suma. Ya, begini lagi. Itu adalah perkataan atau firman Tuhan. Firman dari Bapa itu sendiri. Iya, jadi manusia kan. Manusia. Nah, berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Dengan kata lain, Tuhan Anda pernah pensiun menjadi Tuhan. Betul? Tidak ada kata penafsiran Anda mengatakan pensiun. Loh, sekarang saya tanya sama saudara. Saudara saya tanya. Level manusia itu Tuhan atau bukan? Ya beda lah Bang Suma. Allah Bapa pencipta. Ya. Saya ulang Yesus adalah roh perkataan atau firmannya, kalamnya. Itu jelas loh. Saya tanya lagi.
level manusia, Dalam level diri Yesus. manusia itu Tuhan atau bukan? Lain manusia, lain Tuhan, tapi Tuhan mengatur manusia untuk pintar, merendahkan diri. pintar. Ketika Begitu Tuhan maksudnya, Bang Anda Suma. datang menjadi manusia, berarti dia datang menjadi bukan Tuhan. Betul? Salah. Dia mulai berubah jadi dia adalah Tuhan. Rohnya Tuhan Allah. Lucu orang ini. Hanya tubuhnya itu ada rupa manusia. Level Itu kan? manusia Yesus, itu Bang Suma. Tuhan atau bukan? Anda mengatakan bukan. Yesus Tuhan adalah Anda Tuhan. turun level menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda turun level menjadi bukan Tuhan. Bukan Yesus adalah perkataan. Betul. Tuhannya. Betul. Ketua saya aja bilang betul. Umat kebingungan dah. Beda konsep. Saya ulang lagi, Anda yang bingung, kok jadi kami yang bingung? Saya ulang lagi, level manusia itu Tuhan atau bukan? Sama-sama bilang bukan. 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 Serentak. Ketika Tuhan Anda datang menjadi manusia, berarti dia datang menjadi level bukan Tuhan. Betul? Betul. Tuhan Bang Suma tetap Tuhan. Kok jadi Tuhan lagi? Di dalam dirinya dia. Jangan buat saya tertawa loh. Ini sudah subuh loh di sini. Begitu Bang. Iya, Suma. dia merendahkan diri menjadi bukan Tuhan. Betul? Jadi bukan Tuhan. Tuhan Allah Bapa. Bapa tetap ada di Alamak. tahtanya di surga. Tuhan itu Tidak ada maha pencipta. tinggi. Tuhan itu maha tinggi. Saudara menyebutkan Allah Bapa dia merendahkan adalah diri. sumber Berarti dia pencipta. tidak maha tinggi lagi. Sekarang ketika Tuhan merendahkan diri, apakah dia masih maha tinggi? Tetap ada karena Iya. Yesus itu perkataannya dia. Logikanya Iya. Masalah Bentar, Bang generasi. Suma. Santai aja. Jadi gini Bang Iya, Suma santai ya. kali pun. Allah Bapa ya. Supaya jangan bingung. Allah Bapa Allah Loh, pencipta. tidak ada yang sumber. bingung. Sebentar. Anda saja yang Bang berusaha melilit lidah untuk mengajarkan ajaran akal-akalan saudara. Akal-akalan Level jelas. manusia itu Pribadi bukan yang Tuhan. berbeda. Bapak Tuhan berkata Anda sebagai pencipta. katakan, Anda mengatakan Tuhan Anda turun menjelma menjadi manusia. Dengan dia menjelma menjadi manusia, berarti dia turun menjelma menjadi bukan Tuhan. Begitu. Tetap begini Bang Suma. Ini kan ada namanya Tritunggal. Allah Bapa sebagai Masalah. pencipta. Ya, Yesus itu adalah perkataannya dia yang mengambil rupa manusia. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Tetap Tuhan, karena dia adalah Iyalah. perkataan Allah. Iya. Bang, mau Perkataannya dia Bapa. turun merendahkan seperti manusia, kealahnya tetap Bang. Dari mana Anda mengatakan kekalahannya tetap? Sementara Tapi Yesus tapi pribadi yang berbeda. ketika dia bayi Karena dia- untuk iya, dia yang mencebokin menyelamatkan pantatnya manusia, aja Bang. nggak bisa. Manusia tidak- Ada aja orang ini. Dia mengambil rupa manusia, merendahkan diri. Itu perkataannya. Iya, berarti dia merendahkan Tapi apa yang dirinya menjadi bukan Bapa yang Tuhan. sumber itu Apa sih? tetap di tahtanya. Ya, Bang tapi Suma. statusnya tetap Dia tetap Tuhan. di surga. Status kealahnya Oke, tidak hilang, Bang. Bapak Silakan tetap di dengan surga, iman dia Anda. pensiun. Anda mengatakan statusnya Dia tetap pensiun. Tuhan, tapi faktanya dia manusia yang tidak berdaya. Melawan rasa ngantunya aja kagak bisa. Kenapa? Itu- Karena dia adalah itu dewa caranya yang perkataannya turun mengambil rupa merendahkan manusia. diri menjadi manusia. Kan sederhana kan? Kalian aja yang mutar-mutar. Kalian gengsi Bukan mutar, mengaku Bang. itu. Sekarang saya tanya saudara, ketika Yesus masih bayi, bisakah Yesus cebok sendiri? Jawab. Nggak bisa. Dia manusia biasa. Ya, justru karena itu dia bukan Tuhan, Cak Ayu. Nah, kan keluar Cak Ayu. Cak Ayu sedang tidur, keluar lagi dia. Tapi dia rohnya Allah. Dia hakikatnya Allah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan rohnya Allah, sementara seluruh manusia itu semuanya adalah rohnya Allah? Beda, bukan Baca roh- Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti seluruh manusia itu adalah roh Allah. Bukan begitu, itu beda konteks itu Bang Suma. Jangan di Beda konteks lagi, paling pandai. Roh yang ada dalam Iya, diri ada. saudara King ini Selalu. paling pandai. Saya curiga roh yang ada dalam diri Anda itu adalah roh yang pernah mencoba Yesus. Masuk ke dalam diri Anda sekarang. Bang Zuma nih. Bingung Bang Zuma nih. Ya Anda yang bingung. Kejahatan manusia Sekarang dalam saya tanya, kejadian coba enam, si Bale Mati ini, coba Subi Alebante saya tanya. Apakah level manusia itu level Tuhan?
Tidak, cuma kan emang kan ini Bang, apa Berarti namanya? Tuhanmu turun merendahkan diri menjadi level bukan Tuhan, yaitu manusia, betul? Beda Bang, konsepnya beda. Ya beda lagi. Umat bingung, umat bingung. Anda yang bingung, Anda mengatakan level manusia itu bukan level Tuhan. Tuhan yang kau sembah, Bung, turun menjadi manusia, berarti dia turun menjadi level bukan Tuhan. Siapa bilang ketika dia menjadi manusia dia adalah Tuhan? Tidak. Sekarang begini, ketika Yesus menjadi manusia, tolong tunjukkan mana sisi ketuhanannya. Ada sisi ketuhanannya ketika dia menjadi manusia. Apa? Dia membangkitkan orang mati kan, itu kan aku baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, seorang manusia dari Nazaret yang dijadikan Tuhan sebagai perantara untuk Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan Yesus. Tuhan yang melakukan mujizat melalui Yesus, bukan Yesus yang melakukan mujizat itu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ya, iya Bang, benar. Nih jadi gini kan, karena ada ayatnya Bapa dan aku adalah satu Bang. Berarti kalau seandainya kita melihat Satu hakikat. Nah, ketika Yesus digantung di tiang pohon, Bapak di mana? Surga. Satu tuh kau bilang, katanya satu. Iya berarti ya, maksudnya konsepnya nggak begitu Bang. Konsepnya nggak begitu. Lalu konsepnya gimana? Tipu-tipu gitu, tipu-tipu. Tadi kita sedang membahas Yesusmu itu manusia, berarti Tuhanmu pernah turun menjadi level bukan Tuhan. Lalu Anda menjawab, oh tidak, itu Tuhanku satu. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang ketika dia digantung di atas pohon, Bapa di mana? Di surga. Beberapa kali. Penipuan-penipuan kayak gini Anda dapatkan dari mana? Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, sehingga ketika dia jadi manusia dia tetap adalah Bapa dalam dirinya. Ketika digantung, Bapaknya pindah ke surga. Oh mama Nah, Bang Zuma, ini emang Yesus apa lagi? Coba satu-satu kawan-kawan. Silakan Pak Dedi dulu. ya ini Bang Zuma. Gimana? Tadi bilang baca. Percuma dibaca itu Bang, tidak akan dapat sama Bang tuh. Ayo Mas Sol Tidak akan lagi. dapat Bang mengetahui. Segala sesuatu yang ditempuh dan diraih oleh manusia itu didapatkan karena membaca. Bukan karena menghayal. Itu menurut Abang. Kalau menurut Tuhan, lalu orang menjadi profesor karena apa? Karena menghayal. Menurut Abang, kalau masalah orang membuat kapal terbang, kapal selam, itu semua karena membaca. Siapa bilang mereka menghayal kayak ente pada? Itulah Bang Zuma. Kalau aku bilang tadi baca kitab ini, tidak akan mampu, tidak akan dapat sama Bang. Saya sedang membacanya. Oke, mari kita runut. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saya tanya nih, ini yang tertulis. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai pengutus? Jawab. Dua-duanya. Ya kan sakit kan udah aku bilang. Aku bilang ente itu sakit. Bang Zuma nggak paham antara utusan dengan pengutus. Nah, cobalah kau tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus supaya mereka percaya bahwa akulah yang mengutus aku. Mana? Tertulis di mana itu? Badan begini Bang. Itu sederhana Bang. Sederhana aja Bang. Itu pemahaman anak SD. Ya udah sederhana. Oke. Semua minggir dulu. Minggir. Biarkan saudara kita jelaskan. Saya ingin dengar sederhananya kayak mana. Ya, mulai. Bagi kami, saya catat dulu. Bagi kami itu utusan itu adalah daging ini utusan dan mulut ini utusan. Yang mengutus itu ada dalam diri kami Bang. Jadi kami ini tidak mampu berdiri tanpa ada yang mengutus kami. Itu roh kami itu. Begitu. Jadi utusan dengan kan kita itu berbicara bisa. Yesus kok larinya ke Anda? Maksudnya Anda juga ini adalah Tuhan, jelmaan Tuhan juga Anda ini.
Berbeda dengan aku, Bang. Aku manusia Lah, biasa, makanya Bang. kenapa larinya ke ente? Kan kita sedang berbicara kepada Yesus anak Maria. Kenapa larinya ke Anda? Anda mengatakan sederhana. Di situ Yesus mengatakan Yohanes 11:42. Tidak ribet, Ya. Anda yang membuatnya ribet. Aku mengatakannya kepada orang-orang yang mengelilingi aku ini supaya mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Itu pengakuan Yesus. Dia mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dia itu utusan. Anda mengatakan dua-duanya. Maka saya minta pertanggungjawaban saudara. Di mana Yesus mengatakan itu? Aku adalah Bapa dan aku adalah bukan Bapa. Di mana itu? Tertulis. Ya, di Alkitab itu sendiri. Ya, tolong tunjukkan kepada saya. Aku ambil tinta dulu ya. Nah, aku catat. Nah. Enggak sederhana, Gimana? enggak usah pula kita bacakan. Maka Anda kulihat Atau saya catat sederhana aja Bang. di dalam kitab Perdede bab 7 nomor 7 gitu. Itu. Udah benar. Apalagi ini satu pengacaunya lagi. Bang Suma. Jangan Yesus adalah orang lagi utusan, mengajar karena orang dia adalah saudara firman. Perdede ingin mengajarkan secara sederhana. Kita tunggu dia di mana dalilnya. Kemudian Yesus mengaku dia adalah pengutus dan sekaligus utusan. Itu di mana? Yesus diutus adalah Bapa, yang utus adalah Bapa. Nah, berarti bukan mengutus dirinya, beda, pribadi yang berbeda, Bapa berbeda, anak berbeda. Tapi begitu hakikatnya Perdede, dia adalah dengarkan. Jadi Hakikatnya kalian itu adalah menyembah Tuhan. bukan satu pribadi sembahan kalian itu. Dia berbeda, Ada Bapa, pribadi yang berbeda, ada Bapa, Yesus. Anak dan Roh Kudus. Dia diutus oleh Bapaknya. Ada Yesus 3 memang Perdede. utusan. Aduh Perdede ini gimana Dan dia sih adalah Perdede? firman. Yesus adalah Ada firman, 3 firman Tuhan yang kamu, hidup. sembahan kamu, saudaraku. Ini dengarkan senior kita King Richard, dia mengatakan gini, Bang Bapak Suma. Yesus beda, Bang Suma, Yesus kita dan gantian. Merpati Roh Kudus beda. Ya, 3 pribadi yang Perdede, berbeda, tapi hakikatnya dia 1 adalah Allah itu mati, sendiri. masih ada cadangan 2. Makanya kalian itu sangat berani. Percaya diri karena kenapa? Pertahanan kalian itu ada 3 Tuhannya, itu loh. Bukan 3 Bang Suma, beda ya. Aku jelasin ya. Bukan 3 tapi berapa? Allah Bapa yang Tadi Anda mengatakan Benar. Yesus dan Bapa beda. Sebentar Bang. Allah Bapa, Alamak. Allah pencipta adalah sumber yang mempunyai firman dan roh. Firman itu adalah Yesus, itu adalah perkataannya dia. Logikanya Allah Bapa itu sendiri tetap satu Tuhan yang Iya. esa. Begitu maksudnya Bang. Yang mana tuh? Jangan dipisah-pisahkan. Bukan, Yang mana Tuhan bukan yang Esa itu tiga. yang mana? Yesus atau Bapa? Aku ulang ya. Yang mana Tuhan yang Esa itu? Dengar. Ya. Kristen percaya kepada Allah yang esa satu, ya, Bapa. Satu. Bapa ya, Bapa itu satu, Bapa. satu ya, yang mempunyai firman. Itulah Yesus. Yang mempunyai roh. Bapak itu Yesus juga satu. Jadi satu. Yesus juga satu Jadi kan? Satu. Yesus itu adalah Yesus firman juga satu dia, kan? Perkataannya Bapa. Iya, Jadi Yesus kalau itu satu Bapak- kan? Bentar Bang, jangan dipotong dulu. Jadi kalau Yesus itu adalah firman ya, Tuhan mengambil rupa manusia, merendahkan diri, itu adalah perkataan dia yang mengambil rupa manusia, adalah firman dalam diri Yesus yang telah menjadi daging. Tapi Bapa itu tetap di surga, di tahtanya dia adalah pencipta. Adalah sumber. Jadi maksudnya gimana ini? Bukan Bapak itu pensiun. Kamu tadi mengatakan Bapak itu pensiun. Kalau setelah Ya kan justru Anda sendiri yang mengatakan Tuhan Anda menjelma. Keblang Feds, itu Anda pernyataan. sendiri yang mengatakan Itu tadi firmannya, Bang Suma, bahwa Tuhan firmannya. Anda Bang Suma, menjelma, firmannya turun itu yang merendahkan menjelma, diri mengambil menjadi rupa manusia. Keblang Firmannya Feds, itu, Anda sendiri yang perkataannya mengatakan dia. itu. Ya, jelas Bukan memang saya perkataannya. yang Tapi Bapak itu mengatakan tetap itu. di atas. Jadi yang menjelma siapa? Udah Alfi angkut ambulan itu Bang Zuma, aman. Lanjutkan sama Pak Perdede. Yang menjelma ini siapa? Coba. Yesus menjadi manusia. Bukan Yesus yang menjadi manusia, burung merpati. Bukan Yesus yang menjadi manusia. Yesus itu adalah manusia itu, bukan dia yang menjadi Yesus. Yesus itu adalah akibat dari penjelmaan Tuhanmu. Gimana sih saudara-saudaraku ini? Bang Zuma kerasukan setan kayaknya nih. Adik Bang Zuma
Yang kerasukan setan itu siapa kok jadi saya? Yuda ini kerasukan Yudas nih kayaknya nih. Lalu Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu susahnya menyadarkan teman-teman ini keluar dari lingkaran setan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya untuk menyembuhkan saudara-saudara saya ini dari kegilaan. Amin. Amin. Aminkan dulu kawan-kawan di bawah. Aminkan dulu. Kita nggak bisa masuk surga, Paling Bang. tidak sadarlah dengan kitabnya ya. Iya. Ini musuh terberatnya kitabnya sendiri. Nah, itu Gimana dia, itu? Gurunda. Ustadz Alif, Bang Zuma, makanya itu di Bible-nya kawan-kawan kita Kristen di dalam Yohanes 8:44 itu dibilang begini, Pak Dede sama Anton, si Bolislah yang menjadi bapakmu. Bukan bolis, Bang. Saya juga tahu bolis itu kan hantu. Oh, asli nggak Atau tahu. coba gini, Apon Gurunda ya, kita coba gini pakai dalil di kitabnya Ya, silakan deh, kawan-kawan. silakan. Ini. Ada bunyi ayatnya begini, kawan-kawan Kristen, tolong dipahami. Karena Allah itu hanya satu dan pengantara pun satu di antara Allah dengan manusia, maka ia pun manusia juga, yaitu Kristus Yesus. Anda percaya nggak dengan ayat kitab ini? Lah jadi patung semua. Ditanya Maksudnya apa itu, Bang? Apa itu? Lupa. Itu kitab Anda, Pak. Iya. Ya, kami meyakini firman yang kami baca, kami percaya. Nah, kalau Anda percaya, maka pertama Allah itu hanya satu dan Yesus itu juga satu manusia yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah yang satu itu. Ya, tadi kan Bang bertanya dia diutus. Iya, Yesus itu memang diutus, tapi kealahannya itu tidak berubah, Bang. Oke, saya baca sekali lagi ya. Fatim ya. Karena Allah itu hanya Bang satu Suma, dan izin, Bang pengantara Suma. pun Bang satu Suma. di antara Allah dengan manusia, maka ia pun manusia juga, yaitu Kristus Yesus. Anda percaya di sini Yesus itu hanya manusia, pengantara antara Allah dengan manusia yang lain? Ya, dia manusia, percaya. Nah, ya sudahlah, kalau percaya dia manusia berarti. Dia manusia. Begini, Bang. Begini, Bang. Begini lagi. Kami itu Kristen beda pemahamannya dengan kalian, Bang. Ya kalau sama Anda Muslim, Pak. Allahnya juga beda kok. Bagi kalian kan Allah itu kan nama. Kalau bagi kami Allah itu kan jabatan. kok bagi kami. Nah sekarang boleh nggak saya katakan bahwa Yesus Brahma, Yesus Krishna, Yesus Wisnu, bisa nggak pinjam nama Yesus kayak gitu? Iya, Yesus Hades. Nah, bisa nggak saya pinjam? Terserah kalian, kalau kalian bebas. Pas terserah bisa aja Loh, nggak apa-apa. boleh Bisa tidak saya pakai nama itu? Boleh. Bisa? Mau ganti Nggak nama apa-apa. Yesus juga boleh. Atau Taus, Bang Zuma. Taus itu kan Karena memang tidak ada kaidah. Iya iya. Silakan. Pas Taus itu kan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kata setan di sana ganti Yesus tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Ngadi beda ini nggak cuma ngadi ini. Oh, ya udah. Jadi apa maksud dengan mengganti kata berhala menjadi kata Allah di dalam Keluaran 12:12? Kata berhala. Geser tema ini. Dia Dia tadi Ustaz Alif yang bahas-bahas Allah Islam sama Allah dia beda. Kalian dapat dari mana kata Allah gitu? Begini Bang, kalau bagi Islam kan Allah itu kan nama sesembahan. Oh enggak, di dalam kamus Arab, kamus Barat, kamus Oxford juga Allah itu nama Tuhan. Ya kalau bagi kami itu dah jabatan bagi kami Kristen. Oh, Kristen Indo doang, Kristen Arab enggak? Kristen Arab. Kristen Arab. Abang orang Arab. Abang Kristen di Arab, Abang. Udah. Izin. Alfi udah terlalu tinggi nih untuk anak-anak kemarin. Iya, dia Mereka ini masih jemaat tahunan belum bisa. Silakan Bang Zuma, Ustaz Alif. Ya silakan Dek Indah Alif, silakan. Ya, kembali kepada poin tadi. Pertama begini ya. Satu dari tadi 1 Timotius 2 nomor 5 bahwa dikatakan di situ Allah itu Esa dan Yesus itu manusia menjadi pengantara antara Tuhan yang Esa dengan murid-muridnya. Nah,
Maka ketika kita membawa dalil, contoh di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun dapat melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Pertanyaan saya, siapakah dia yang satu-satunya itu? Yesus. Wah. Parah. Halo. Gimana memahami kalimatnya ini di dalam kitabnya sendiri? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, kamu mati enggak? Mati. Nah, gagal. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus ditumbak, dipaku, diludahi, ditelanjangi, disalib, nggak masuk karena juga. Misi Bapaknya itu untuk menyelamatkan umat manusia, Bang. Betul, buat Jadi- menyelamatkan manusia, betul. Ngarang bebas. Bukan ngarang bebas, Bang. Kalau itu sebutan yang tadi di Timotius, memang dia tidak ditaklukkan maut. Terus Bang bilang, tapi dia mati. Ya karena memang dia mati untuk dunia. Di dalam Itu dunia. bukan Yesus di situ berarti. Terus siapa? Kalau bukan Bersemayam Yesus Kristus. dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun bisa melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bisa dilihat atau tidak? Ya, secara kasat mata kita tidak bisa dilihat. Hah? Ini gimana ini Guru Dani? Jadi kayak gini ini. Bukan ngarang, Bang. Bukan ngarang. Secara tatap muka, karena memang dia mulia, dia Allah yang memang tidak bisa. Ngarang bebas. Ini pantas ini. Ini Paulus aja bilang ini kalau kayak gini nih. Ini Paulus aja marah dia. Dia bilang di Roma 1:23 sampai 25. Di situ dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tuhan yang tidak fana, yang tidak takluk kepada maut, kau gantikan menjadi makhluk yang sama dengan manusia yang fana. Kena lagi kau sama Paulus, malah marah dia. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Coba, Yesus manusia, Yesus terhampiri, Yesus bisa dibunuh, sementara Allah tidak bisa takluk kepada maut. Ternyata kata Paulus, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya dan yang harus dipuji selama-lamanya. Iya, mereka itu siapa? Yang dalam Alkitab itu mereka itu ya kita siapa? buktikan aja sekarang, buktikan aja. Di dalam 23 dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tadi dikatakan Yesus lah pasti. kan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itulah Elohim yang sesungguhnya. Diganti menjadi makhluk, menjadi yang takluk kepada maut, yang mati di kayu salib. Parah ini Kristen, parah sekali ini. Kitabnya sendiri malah ditolak-tolak. Bukan ditolak, Bang. Oh ya sudah, kalau gitu berarti benar Anda menyembah makhluk. Ya, emang betul, kita Pak. mau dibilang apalah, yang penting kita menyembah Yesus seperti itu, bukan menyembah patung atau bukan menyembah Allah. Menyembah anaknya orang. Anaknya orang, manusia. Pokoknya kan kalau itu kan bilang sendiri, Bang, aku udah jalan kebenaran hidup dan barang siapa percaya padaku dia Iya, hidup. kalau dia jalan, kenapa Anda jadikan tujuan? Ya, karena kan dia sang sumber, Bang, sumber kehidupan bagi semua manusia. Ya, Anda itu dapat ilmu dari mana? Yesus itu sang sumber kan? Tengoklah kan. Roh apa yang mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu sang sumber? Kita itu kalau mau ke surga itu nggak bisa kalau tanpa melalui Yesus, Bang, seperti itu. Hanya melalui Dia, seperti itu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Semua, Bang, nggak harus Bani Israel juga. Kan ngarang lagi kan? Ini Ngarang lagi. sendiri. Sekarang gini, Ngarang Bang. ngarang lagi. Di mana Yesus Bang. mengaku dia diutus Yesus untuk mati seluruh itu manusia? Untuk semua orang, Bang, bukan cuma untuk Bani Israel.
Iya, untuk semuanya. Anda ngarang bebas. ngarang Di Yohanes bebas, 11 Yesus mati itu untuk bangsa Israel saja. Alamak. Untuk skala bangsa dibilang banyak. Yesus mati untuk dunia. Bani Israel itu hanya karena Kata mereka siapa? Kata siapa? mau Kata siapa Yesus mengganti mati untuk raja seluruh yang bangsa, untuk seperti seluruh yang manusia? Sekarang raja-raja. Kalau di Jadi mereka Arab, tidak Kata siapa? Kata Makanya siapa? ngapain jadi paduan suara satu-satu sih ngomongnya? Ya Allah. Hei, Kata siapa Yesus adalah penyelamat dunia itu kata siapa? Ajarin saya dong. Kata siapa? Halo, Bang Suma. Ya, halo. Iya, Ya, lebih naik teman-teman kita ini ditanya dulu kata siapa Yesus itu adalah penyelamat dunia. Ya kata firman toh, kata Yesus sendiri. Firman sudah tidur. Dia kecapean. Oh, kata Firman. Di mana itu tertulis Firman mengatakan seperti itu? Janganlah ngarang. Ya tadi kan sudah dibilang Nah, itu. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata sendiri, dia adalah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun. Iya, memang betul. Kalau dia adalah jalan, kenapa Anda sembah? Jom, malam Jom. Alif. Jalan dan Halo. kebenaran, Bang. Wah. Jalan Halo. kebenaran. Iya tahu Nyapa aja kebenaran susah. yang Lagi Yesus sibuk ya? ajarkan itu dirinya adalah rasul. Dia utusan. Jangan Sip. Anda rubah jalan kebenaran itu. Ya, lagi sibuk deh. Juma, izin. Iya. Boleh nggak izin aneh? kalau Baru Pak, naik kalau Pak nih. santai ya, santai. Oh iya iya siap siap. Nggak tadi mau menyapa aja. Sorry ya, lagi sibuk. Udah, oke, lanjut. Silakan Dek, silakan. Alfi satu dalil dong, izin Ustaz Alif. Oh ya, Tadi boleh, boleh. kalau Silakan, Dek, dikatakan- silakan. Iya, tadi kalau dikatakan gak ada yang bisa sampai kepada Bapa, Bapa kan di sorga ya. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kan kata Yesus ya. Lalu Elia ke sorga pakai apa? Tuh baca tuh 2 Raja-Raja 2 butir 11. Ya, Yesus katakan itu kan itu di zaman Taurat kan. Hah? Jadi Apa sih? sebelum kelahiran Yesus kan itu zaman di perjanjian lama kan tidak akan terketaikan. Oh, tidak berarti akan berarti di situ tuh kalimatnya bohong gitu. Buktinya ada yang bisa sampai surga tanpa Yesus kan? Elia tuh buktinya. mana yang dibohongi, Pak? Nangis. Mana yang Lo dibohongi, baca Pak? dong, kitab Anda baca 2 Raja-Raja pasal 2 butir 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Baca kitab saudara. Ini ke sorga atau ke langit ini? Sorga ya. Matius 21:31 juga, Dek. Matius 21:31. Orang yang pelacur dan juga pemungut cukai lebih dulu masuk surga hanya gara-gara percaya kepada Yohanes. Aduh, batuk kemenangan. Gimana tuh Pak Anton? Saya rasa surga sama kerajaan Tuhan itu beda, Bang. Oh, ada 2 sorga. Beda lagi, beda. Alih lagi nih. Aliran baru lagi. Lanjut Bang Zuma. Aliran- Syukran. Boleh dong. Udah deh. Saya lagi belajar, saya membaca buku. Silakan. Ya, Salih silakan. Oh. Oke, siap. Apa barusan, Pak Senatus? Apa yang kau katakan barusan? Di bawah tadi kan saya dengar tuh Yesus, kenapa kok kamu berikan landasan kepercayaan kata si Juma tadi, iya kan? Mau jawab? Suaranya jangan makin pelan. Hah? Pelan? Ini udah jelas belum, Lip? Jelas. Oke. Ya, merdu. Thank you, Lip. Jadi maksudnya gini, kenapa Yesus jadi landasan? Itu mungkin karena ayat yang di zaman Musa itu, ketika Musa ketemu sama sesuatu yang dari semak-semak itu, dia berkata, aku adalah aku. Itu kurasa Jum, masalahnya Jum. Masih ini maksudnya? Maksudnya, aku adalah aku, lihatlah dirimu ketika kau tidak bisa meneladankan aku, melakukan sunahku, kau bukan apa-apanya di hadapanku. Itu maksudnya.
Nah, sekarang saya tanya sama Anda, Yesus itu manusia atau bukan? Biar Yesus kita nggak itu kemana-mana. mengambil rupa dia, Lip. Kan penciptaan pertama begitu, Allah mengambil rupa. Yesus mengambil rupa. Iya, kemanusiaannya Ngambil rupa siapa? aja. Bukan Yesus ngambil rupa. Iya, Yesus mengambil rupa yang pernah diberikannya kepada Adam, Lip, waktu penciptaan, Lip. Loh, Kan Adam di diciptakan dalam serupa dan kitab Anda segambar. dikatakan, ketika malaikat menyampaikan kepada Maria, Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Di mana di Ya. situ yang mengambil rupa? Di Kejadian, Lip, di Kejadian Tuhan menciptakan Ngapain manusia di Kejadian? mengambil rupa Itu dan gambar pengabaran kita. malaikat kepada Maria. Iya, betul. Jadi rupa yang pernah diberikannya kepada Adam itulah yang dipakaikannya kembali, Lip. Gitu, Lip. Jadi bukan manusianya, maksudnya? Lip. Maksudnya gini, dagingnya beda, bukan daging manusia kayak kita, tapi rupanya Enggak, mirip. jangan ngarang, tolong bawa dalil. Ketika Maria dikabarkan oleh seorang malaikat, Oke, malaikat, dalil ya. malaikat menyampaikan kabar dari Tuhan kepada Maria, itu benar atau salah? Kau kan bilang dalil, Lip. Jadi aku mau nanya, Lip, kalau Yesus tidak ada dikatakan pembuahan, Lip, bagaimana dia sama dengan kita, Lip? Ketika Roh di Kudus dalam menghampiri Lukas ya, Lip. 1 nomor, iya, Alip. ini nggak mau bawa dalil. Dia ini. nggak ada pembuahan. Lukas nggak ada 1 pembuahan. nomor Sperma 31. sama ovum, Alip. Yesus itu nggak ada Lukas pembuahan, Alip. Jibril yang Lukas 1 tiup-tiup. nomor 31. Wah, si Alip. Ini menolak nih ya dia nih. Lukas Orang 1 Jibril nomor aja 31. tiup-tiup. Aduh, ini nggak bisa Nggak ada diskusi. pembuahan, Lip, di situ, Lip. Nggak bisa kau Apalah ini, sangkal, udah mana Lip. suaranya nggak enak didengar lagi ini orang ngomong. Alip, dia itu nggak ada pembuahan sperma dan ovum. Dia bukan manusia, Yang Lip. lagi ngomongin sperma dan ovum siapa? Ini lagi bahas dalil. Lukas Iya. 1 nomor 31, malaikat mengabarkan kepada Maria, engkau akan mengandung dan Betul. melahirkan seorang anak laki-laki dan Betul. engkau hendak menamai dia Yesus. Itu benar atau salah? Betul, Lip, betul. Betul. Berarti Maria akan mengandung siapa? Roh Kudus itu menghampiri, Lip. Jadilah Yesus Maria akan mengambil rupa mengandung manusia. siapa? Yesus lah, Lip. Mana sih udah baca? dia Nanya lagi, manusia Lip. atau bukan? Kemanusiaan yang diambil, Alip, bukan manusianya. Kemanusiaan Masya yang diambil Allah, kamu ini mengandung susah dan banget melahirkan kamu seorang mengerti, anak Alip. laki-laki. Apa yang diambil kemanusiaannya? Maksudnya apa itu? Kemanusiaan itu sifat kita, gambar kita, Alip. Tapi kalau manusianya dijadikan asumsi sama, lagi? Lip, dia Hey. tuh pengen nafsu juga, ngewek, Lip. Dia kan nggak ngewek, Host, Lip. tolong turunin host, turunin host. Ini orang nggak ada etika sama Si sekali Alip di nggak pertama paham datang. dia, Bang Juma. Host, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah datangnya nggak enak, nggak mau bakal dalil. Aduh, masa Oten kayak gini sih datang? Aduh. Oke, lanjut. Jadi kemana ini temanya? Pak Anton. Iya, ada Kawan dua Anda itu, sudah banyak yang pergi. Ada Anton dengan Awe, silakan. Oh, Awe dari Kristen juga ya? Awe 09. Iya betul. Saya Oke, cuma baik. tadi sempat terputus ikuti sampai pada akhirnya juga masih hampir 1 jam lebih ya. Terputarnya cuma di Bapa, Anak, Roh. Pertanyaannya cuma di situ aja terus. Tapi Karena tema ini nggak mohon izin, selesai. Bang Juma, Karena tema ini sampai Iya, sampai saya Yesus datang memahami. kembali nggak selesai-selesai. Jangankan antara Kristen dengan Islam, Kristen dengan Kristen pun nggak selesai-selesai. Ya, silakan. Gimana Pak Awe? selesai. Maksud kalau pertanyaan itu saya menanggapi lagi, saya bilang sudah selesai, sudah clear. Kita bagi iman Kristiani sudah selesai, artinya bahwa kita sudah sangat yakin, percaya sekali bahwa ketika Yesus mengorbankan dirinya seperti tadi sudah banyak diulas sampai Pak Bang Suma bilang di pohon lah, yang iman kita mengatakan di kayu salib, sudah banyak tuh sampai bergesernya sampai pada saat ini jam sekian masih di situ, masih putarannya keilahian Yesus yang dipertanyakan terus. Tadi sudah dijawab sedikit, saya juga sependapat dengan saudaraku, tapi sudah diturunkan tadi, tapi saya tidak bisa menambahkan atau melanjutkan. Saya cuma tadi lebih banyak mengikuti banyak pertanyaan terus dari saudara-saudara, artinya Bang Fandi, terus Alif, Bang Suma. Tapi izinkanlah saya untuk kembali lagi kepada yang tadi. Saya coba buka literatur, cari-cari dulu yang tadi saya sampaikan awal saya naik gunung tadi itu, sampai sekarang belum dapat. Jadi saya mohon Bang Suma tolong berikan saya penjelasan dulu terkait itu, karena
ya seimbang lah, kita dari Kristen juga boleh bertanya kan, Boleh, jangan boleh, kita boleh. yang ditanya-tanya terus. Jadi saya tidak dapat itu, tetapi ya ada sih yang dalam halaman 272 itu. Jadi mohon penjelasan, kalau memang kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya awam, saya tidak bisa beda kitab Al-Quran atau apa, tapi kalau bagi saya iman Kristiani saya ya Bang Suma malah kasih tambah menguatkan iman saya untuk harus belajar giat sedikit buka Alkitab, rajin-rajin lah buka Alkitab lah, jangan terlalu keseringan jalan tapi lupa membaca Alkitab. Nah, tapi tolong berikan saya jawaban yang terkait dengan ini. Hadis apa namanya tadi saya bilang itu? Al-Sunnah tadi itu. Halaman Apa yang mau 27. Anda sampaikan, Pak? Biar seimbang, Bang. Mohon maaf ya, saya tadi lihat sebenarnya kita yang ditanya terus. Iya, apa yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Oke, saya ulang lagi ya. Ini yang terkait dengan kitab Al-Sunnah itu oleh Abdullah bin Ahmad. Volume 1 halaman 272. Saya bacakan ya. Di mana kitabnya? Ketika Muhammad Nanti saat nggak apa-apa. Ya gimana? ya, ketika Muhammad mencapai surga tingkat ketujuh, sewaktu Isra Mi'raj, dia bertemu dengan Jibril. Lalu Jibril mengatakan yang segera berkata gitu ya. Lalu Jibril mengatakan Allah lagi berdoa gitu kan? Iya, oke. Iya kan gitu ya. Tunggu, Nah, sekarang karena Allah lagi. Iya. Ini dia bilang sama Muhammad. Tunggu, lalu Allah karena lagi Allah sholat lagi sembahyang. Iya. Ya, Allah lagi sholat. gitu Terus kan. Muhammad bertanya. Terus Jibril bilang, Muhammad gitu bertanya. kan. Iya, Alfi tahu. Mohon maaf, sobatnya. saya izinkan saya membaca dulu. Nanti kan Udah. baru ditanggapi. Alfi udah tahu. Pertanyaan ini pun udah tersebar di feed TikTok. Alfi pun udah dapat nih bagaimana menangkalnya. Alfi paham kok kemana arahnya. Kan di sana waktu Nabi Muhammad itu naik ya ke atas langit, lalu bertemu Jibril. Terus Nabi Muhammad bertanya, di mana Allah? Terus Jibril ngomong, shh, gitu kan? Diam. Allah lagi sholat kan gitu. Gitu nggak narasinya? Betul. Oke. Abdullah bin Ahmad itu siapa? Tahu nggak? Saya tidak tahu. Itu kan kitab Al-Sunnah. Jilid berapa tadi? Jilid berapa tadi? 272. Volume 1 halaman 272. Itu kitab sama sekali nggak ada, matannya pun nggak ada. Jelas? Oh begitu. Ustadz Alif, itu kitab nggak ada. Alfi udah cari selama 2 mingguan lah. Alfi cari sama Ustadz Madu. Dan Abdullah bin Ahmad ini siapa? Gitu. Oke. Perawinya siapa sih Abdullah bin Ahmad itu? Kami kan memiliki 9 kitab. Menurut Alfi gimana? Jadi clear, menurut Alfi pernah baca ini tapi tidak ketemu. Bahkan Abdullah bin Ahmad saja Alfi nggak tahu juga. Bang Alfi Sejauh Alfi baca sirah Nabawiyah, sejauh Alfi baca sirah Nabawiyah, Alfi nggak kenal siapa Abdullah bin Ahmad itu pertama. Lalu kami memiliki 9 kitab hadis yang disebut sebagai kutubun tis'ah. Ya, dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Imam Nasai dan seterusnya. 9 kitab itu nggak ada salah satunya bernama Abdullah bin Ahmad. Dan ini Alfi nggak tahu sumbernya. Itu kan cuma terjemahan. Benar nggak yang Alfi bilang? Sumber Anda itu cuma terjemahan. Ada nggak bahasa Arabnya? Ada nggak bahasa? Ada nggak bahasa? Gini, pertanyaan balik. Pertanyaan Anda, sumber dari pertanyaan Anda itu ada bahasa Arabnya nggak? Simpel aja. Tidak tahu, saya tidak tahu. Makanya tadi Ayah Alfi, saya bertanya ke dia, mau membawa satu narasi, tampilkan dulu, kan gitu, ya kan? Jadi harus jelas dulu informasinya seperti apa. Cuman beginilah ya, kalau kita buka, kita lihat aja nih, ya contoh, misalnya saya buka, ada di sini ternyata memang dari Islamophobia seperti ini. Lahirnya juga di sini, ininya aja kayak gini, jelek banget ya. Nah ini nih orang yang benci dengan Islam. Sebentar gedein bentar biar orang-orang juga pada tahu ya.
Bantu Bang Hos, digedein Bang Hos. Nah ini, yang mereka buat itu memang dari pembenci Islam. Apa maksudnya juga nggak tahu maksudnya apa dia buat kayak gini. Sehingga pertanyaan-pertanyaan fitnahan dari orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu dilontarkan oleh orang-orang. Mungkin kalau Pak Awe misal tidak pernah menghujat, tidak pernah memfitnah, saya kasihan sama Anda jadi korban jadinya, kan gitu ya. Nah di sini dikatakan ini aja, ini mohon maaf ya, ini kalimatnya aja ini udah kayak gini. Terus di sini membuat sebuah narasi begini tentang apa ya, karangan contoh yang tadi dikatakan, rupanya ketika Muhammad mencapai surga tingkat ke-7 waktu Isra Mi'raj, dia bertemu dengan Jibril yang segera berkata padanya, tunggu karena Allah lagi sembahyang sholat. Nah itu sumber itu Ustaz, kitabnya nggak ada. Nah gitu kan. Nah, cuman dalil yang diambilnya tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu. Ya. Artinya informasi jadi itu tidak. Berarti clear. Berarti clear karena ini tidak diakui oleh abang-abang sekalian atau ya nggak ada narasi seperti itu kecuali Pak Awe membawakan narasi itu kepada kami, kitabnya ditunjukkan, hadisnya ditunjukkan, status hadisnya seperti apa baru bisa dikupas. Sampai detik ini pun nggak ada dalil yang sahih atau referensi yang Anda bawa. Ketika kami cari malah dari Islamofobia yang berusaha untuk menghujat Islam gitu, Pak. Oke, sudah clear. Berarti saya paham. Artinya memang saya tidak paham, makanya saya tanya. Kalau gitu berarti ini clear. Artinya ini yang mau menghujat Islam, katakan begitu. Kalian menjas langsung begitu karena jelas tidak ada dalam iman kalian gitu, ya toh? Saya kan juga tanya karena saya fitnah ini. Jadi saya tanyanya supaya biar saya jelas juga terkait hadis ini. Benar. Supaya kenapa saya bilang ini sebenarnya ada ketika dijawab berarti ada timbul pertanyaan spontan dari saya. Sama seperti yang tadi dipertanyakan kepada kami ini, kami menyembah Yesus, menyembah yang mana? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah sekarang kalau pertanyaan ini untungnya saja kalian menjawabnya jelas. Wah ini kayaknya hujatan atau bukan yang sama seperti katakanlah yang tidak saya paham. Sama seperti dalil yang begini bunyinya. Ini dalil yang diambil dari Sahih Bukhari ya, mengenai Nabi Isa itu akan menjadi hakim kelak di akhir zaman, mematahkan salib, membunuh babi dan seterusnya gitu. Nah, ada satu website, bisa dikatakan website oknum lah ya, dari misionaris, itu berbunyi, bahkan ada ya Arabiknya, bahkan ada bahasa Arabnya. Berbunyi nafsihi biyadihi Isa bin Maryam. Nafasku berada di genggaman Isa putra Maryam. Itu hadis bohong. Itu hadis dipotong. Nah, itu ulah-ulah misionaris tuh. Kita nggak usah sebutkan dari sekte mana lah ya. Udah jelas lah dari mana itu. Dan juga untuk yang Ustaz Alif paparkan tadi ya, tentang kitab Al-Sunnah tadi itu ya. Dan yang Pak Awe tanyakan tadi kan sama. Pertanyaannya sama mengenai Jibril ngomong Allah lagi sembahyang atau Allah lagi sholat gitu. Alfi udah menemukan syubhat ya, atau fitnah itu dari bulan Februari. Dan wallahi sama Ustadz Madu Alfi cari itu kitabnya nggak jumpa-jumpa. Nggak jumpa-jumpa. Lalu Abdullah bin Ahmad ini siapa? Gitu. Tak tahu lah. Clear ya. Jadi itu cuma terjemahan. Kecuali ada mantan Arabiknya tunjukin. Boleh kita kaji, boleh kita kritisi. Kalau itu terjemahan doang, gitu. Susah. Oke, jadi itu sudah. Makanya tadi saya sampaikan, sebelum saya sampaikan ini, saya mohon maaf duluan. Lebih dulu maksudnya, supaya biar jangan sampai dianggap saya memberikan satu narasi ataupun pernyataan yang membuat satu fitnah atau apa gitu. Justru saya minta untuk Bang Sumanya yang tolong jelaskan, karena saya tahu sekali Bang Suma ini bisa utak-atik atau bukan utak-atik, kasar sekali, tapi bisa membeda isi Alkitabnya kita itu. Nah tapi ya selesai ya Pak ya, nggak ada masalah di situ. Kalau saya percaya kalau Bapak Awe orang baik, berarti Anda korban dari orang yang berusaha untuk menjelekkan tentang Islam. Karena nggak ada dalil yang sahih, itu narasinya seperti itu. Karena yang jelas itu dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu jelas penjelasannya seperti apa.
kalau dari Allah itu adalah rahmat untuk Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Oke, clear itu. Ya, maksudnya begini, pesan saya, mohon izin, ini saya sampaikan 1 menit aja. Pesan saya begini, artinya di dalam room-room seperti begini, mohonlah kita tidak saling menghujat, tetapi usahakan edukasi yang kita antar bahwa biar kesannya lebih elegan gitu. Iya, Tujuan kita insya pasti Allah sama. kalau kita nggak ada Ya kan? masalah Pak. Justru begini Pak Awe, maaf. Kita berdiskusi dari tadi Bang Juma menyampaikan bernarasi menyampaikan itu sesuai dengan data yang ada di dalam Bible. Begitu juga kami menyampaikan ketika dalil dalam Al-Quran juga berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Bang Juma menyampaikan dalil Al-Quran Islam berdasarkan dalil yang ada di dalam Islam, yaitu Al-Quran. Ketika mempertanyakan tentang Kristen juga dalilnya juga ada di dalam kitab Anda, di dalam Bible. Yang disayangkan adalah dari tadi ketika Bang Zuma menyampaikan dalilnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible, kenapa kawan-kawan Kristen membantahnya dengan asumsi? Nah itu yang gak nyambung dari tadi. Itulah kenapa terjadi perdiskusian. Kalau masalah hujatan memang kita juga nggak mau, kita nggak suka hujatan. Kalau Pak Awe memang tidak suka dengan hujatan, ayo kita berdiskusi dengan data gitu loh. Kasih contoh generasi yang lain, kasih contoh Kristen yang lain, ayo kita berdiskusi secara data ilmiah, jangan menghujat gitu Pak Awe. Ya, tunjukkan Anda sebagai seorang Kristen siap berdiskusi membela imannya Kristen, bahwa saya akan menyampaikan iman saya berdasarkan dalil yang tertulis di dalam Bible gitu Pak. Oke, lanjut ya. Siap. Oke. Nah sekarang Jadi sudah. Oh, apa lagi? Maksud saya juga, halo. Ya. Iya, oke. Jadi mungkin teman-teman yang Kristen juga boleh dikasih kesempatan untuk naik itu. Maksud saya itu biar. Lah dari tadi Kristen banyak Pak. Aduh Bapak gak usah ngatur-ngatur, hostnya tenang. Hostnya cerdas Pak. Kristen dari tadi banyak loh. Bang Juma sendirian, Kristennya 4 dari tadi. Kami aja diem. Kami diam dari Justru kawan-kawan Kristen yang Tadi paduan saya suara waktu dari masuk tadi. itu kenapa? Udah, ayo lanjut lagi aja kita Bang diskusi. Pandi, mohon maaf. Pak Awe, jadilah Pandi, contoh mohon maaf. Kristen Saya yang tanya dulu. baik agar menjadi orang Kristen itu bisa berdiskusi dengan ilmiah dan data gitu. Ya, jadikanlah Anda inspirasi kebaikan untuk orang-orang lain, kawan-kawan Kristen begitu. Pak Awe, lanjut. Nah, Iya, lanjutlah. Oke, sudah lanjut. jangan saya terlalu Oke. apa. Iya. Alhamdulillah. Saya bukan tidak menghargai saran-saran itu sangat baik, tapi Bapak itu menyarankan sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Nah, jadi ketika dalam pembahasan ini yang sudah dibahas dari tadi berjam-jam, permasalahan yang belum tuntas sampai sekarang dalam penjelasan kawan-kawan Kristen adalah ketika Yesus diyakini sebagai manusia dan utusan Tuhan, tetapi selalu dibantah oleh Kristen menggunakan sebuah doktrin dan iman. Oke, kita lanjut pakai dalil. Ya, Pak Awe. Ya. Oke. Saya monitor. Siap lanjut berdiskusi ya. Nah, kita lanjut. Sekarang saya bertanya begini aja deh dulu. Pak Awe, Anda termasuk yang percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah seorang hamba Tuhan? Itu dulu. Iya, dipercaya. Oke, kalau Anda percaya Yesus hamba Tuhan, maka siapakah Tuhannya Yesus? Ya, Yesus itu begini, nanti tetap akan kembali menyerang saya dengan saya sama. Hampir senang aku udah jadi mules lah. Iya. Saudara-saudara saya yang tadi sudah pasti akan jawaban sama dengan saya menurut iman Kristiani kami. Jadi jelas kalau pertanyaan ini pun juga saya juga dengan hati-hati tidak mau terjebak dengan pertanyaan yang sedikit menjebak. Jadi saya coba dengan jadi ini jebakan awamnya saya. Iya, menurut saya, mohon maaf, menurut saya ini bagian yang akan terjebak nanti ketika kan kami Anda tidak mampu. gini Pak Awe, tadi ketika saya bertanya sama Anda jawab dengan jujur dan lugas. Saya tanya, apakah Anda percaya kalau Yesus itu adalah seorang hamba Tuhan? Anda menjawab percaya.
Nah, kalau Anda percaya Yesus hamba Tuhan, maka logis pertanyaan berikutnya adalah siapakah Tuhannya Yesus? Karena dia adalah hamba Tuhan. Kenapa ini malah jadi Anda katakan sebuah jebakan? Iya, karena nanti pasti ketika saya jawab bahwa itu Yesus adalah Tuhan, dialah sendiri yang sebagai Tuhan. Loh, kenapa dia Tuhan? Dia sebagai anak saja, dia hamba, kamu mau menyembah dia. Pertanyaannya pasti arahnya ke situ. Jadi pertanyaan 1 menimbulkan pertanyaan 2, pertanyaan 2 saya ketika jawab menjadi pertanyaan 3. Tetapi saya memahami, cuma saya mohon maaf, iman saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Itu clear satu dulu. Itu nanti iman Anda, iman Anda Yesus adalah Tuhan Anda. Ketika kitab Anda mencatat kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan, Anda percaya atau tidak? Iya, saya percaya. Nah, ketika Yesus berkata seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Hamba dengan Tuhan posisinya sama atau beda? Beda. Jadi begini, boleh saya menanggapi? Beda. Jadi ketika Yesus mengajarkan pada murid-muridnya ataupun mengajarkan kepada kaum Yahudi atau pada masa itulah katakan, ya dia berdiri sebagai guru, sebagai hamba, katakanlah sebagai utusan, apapun namanya, itu bukan soal bagi saya, menurut saya ya. Tetapi dia menyampaikan ini supaya, supaya ketika ada hamba-hamba Tuhan, ada rasul-rasul atau apapun dia yang mengatasnamakan hamba, itu tidak lebih daripada orang Tuhan. Jadi kira-kira mungkin bagaimana memaknai perkataan-perkataan Yesus itu saja. Baik. Ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dia mencontohkan beribadah, mencontohkan menyembah. Apakah yang diajarkan oleh Yesus harus diikuti dan ditiru oleh murid-muridnya? Tentu jawabannya iya. Betul kan, Pak? Iya. Nah, betul, iya. Artinya ketika Yesus posisinya sebagai hamba, dia mencontohkan beribadah dan menyembah kepada Tuhan yang mengutus dia. Anda setuju, Pak? Iya. Maka ketika menyembah Yesus itu bukan ajaran Yesus, betul Pak? Iya. Ya, artinya orang yang menyembah kepada Yesus berarti dia sedang beribadah, bukan mengikuti pengajaran Yesus. Oh, iya. Jadi begini dulu saya supaya jangan sampai menurut saya jangan sampai terjebak terus dianggap saya ini terjebak lagi. Enggak ada yang menjebak, Pak. Bang Alif, mohon maaf, kita bukan main jebak-jebakan, kita lagi berbicara tentang jujur-jujuran, jujur by data itu. Oke, by data. Ya makanya tadi saya bilang saya lebih dulu kasih tahu bahwa saya bukan orang yang terlalu fasih atau paham sekali dengan ini. Justru saya banyak melihat Bang Zuma itu, makanya saya coba-coba berani. Makanya saya bawa temanya juga yang ringan-ringan, Pak. Dari tadi saya membahas, saya bertanya kepada Anda, bahkan pertanyaan Anda pun saya bantu jawabannya biar ringan, Pak. Iya, jadi ketika saya bertanya kepada Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Anda percaya? Oke. Ketika saya bertanya percaya, saya juga ikut percaya. Kenapa? Karena tertulis di dalam kitab Anda kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Nah, namun ketika kita bertanya siapakah Tuhan Yesus karena dia adalah hamba, di situ Anda mulai bingung. Di satu sisi Anda percaya dia hamba Tuhan, tapi di sisi lain Anda menolak dia itu menyembah kepada Tuhannya. Padahal tadi Anda sudah katakan ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dia mencontohkan bagaimana beribadah, bagaimana dia menyembah, bagaimana praktek ibadah. Yesus mencontohkan kepada murid-muridnya, dicatat di kitab Anda. Maka pertanyaannya, apakah pengajaran Yesus itu harus diikuti atau tidak? Harus, wajib. Nah, kalau harus diikuti pengajaran Yesus, Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, betul Pak? Iya, jadi begini. Oke, saya maksudnya begini, saya mohon maaf, saya izin untuk bagaimana supaya Bang Alif ini bisa merespon apa yang saya sampaikan ini, ataupun teman-teman katakan siapa Bang Anton masih on ya?
Itulah kenapa Pertama teman-teman Kristen. diskusi ini dipersulit oleh Anda sendiri. Jadinya jadi alot pembahasannya gitu loh. Tidak. Mohon maaf sekali tidak dipersulit, tetapi Ya sudah pelan-pelan bagi saya, kalau gitu. coba, Pak Awe, Yesus mengajarkan kepada muridnya menyembah siapa Pak Awe? mohon izin kalau boleh saya punya pemahaman dulu ya, boleh Oh, pakai dalil, Pak. tentang ini dulu supaya jangan sampai kesannya pertanyaan ini muncul menjadi pertanyaan dua. Ini begini, bagi saya kalau seputaran Yesus apa namanya Yesus ini Gini sudah aja deh tidak Pak. bisa Aduh, ditawar. gini aja. Nanti mungkin Pak Anton bantu jawab. Ketika Yesus katakan, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Oke, nggak ada jawaban. Oke lah. Bang Alif, halo, Bang Alif. Bos, gimana Ya, ini kawan Bang Ali. kita ini? Merasa terjebak Bang Ali, terus. Mungkin imannya selalu berada dalam makanya- jebakan kali ya. Iya, makanya saya tadi bilang tolong kasih berikan saya sedikit satu apa itu ya. Ya coba Pak Anton aja yang bantu jawab mungkin. Pak Anton masih monitor. Ya Pak Awe saking jujurnya sampai nggak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab, Alif. Loh, Bisa, saya tungguin jawab, tapi jawabannya saya dari tadi. Begini, Saya kan jadi bertanya saya tahu bukan dulu pakai saya- asumsi, bahkan ada dalilnya gitu loh. Iya. Oke, saya juga oke. tidak pegang apa itu Mister Google atau Iya, kitab untuk pertanyaan bagaimana saya sederhana Pak Awe. Ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya sederhana, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Orang cuma itu pertanyaannya. Kan tadi Anda percaya juga, Anda Iya. sepakat kalau Yesus itu hamba Iya. Tuhan. Iya, pertanyaan jelas sekali kan, nanti kalau begini pasti saya jawab itu Bapa. Dia menyembah Allahnya, tapi dalam posisinya sekarang kalau dia berceramah kepada jemaatnya katakan atau rasulnya, dalam posisinya sebagai ini iman saya bahwa katakan inilah Yesus sebagai manusia, kedagingan dia. Allah bertahta di dalam Yesus, menyampaikan pesan-pesan Allah itu melalui Yesus yang sebagai manusianya ini, Allah yang sebagai manusia ini melalui Tuh Yesus. Pak, sampai saya Jawabannya kan simpel, sampai saya disuruh mendengar Bapak bernarasi. Dari tadi saya berkali-kali justru memberikan ruang kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan saya. Bapak nggak mau jawab. Dari tadi pertanyaan saya sederhana, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Karena Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itulah yang harus diikuti dan sebagai contoh harus diikuti oleh muridnya. Maka jawab dengan tegas oleh Pak Awe, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Silakan. Iyalah Bapa, Allah. Nah, Bapak Makanya kan? tadi saya tidak minta-minta langsung jawab itu lah. Tadi saya berikan penjelasan kenapa saya harus sampaikan itu, karena ya izinkan saya bicara waktu mula-mulanya Allah menciptakan bumi ini, nanti panjang lagi dan panjang lagi tarik bintang, tapi harus clear. Kita tidak bisa memahami setengah-setengah itu Yesus itu siapa. Yesus ini hamba kok, kenapa dia mau. Ya jadi itulah pembelaan lah. Katakan saya bilang saya berargumen, tetapi menurut iman Kristiani saya, ya toh. Jadi kalau memang kalau terpaku dan pertanyaan di seputaran itu memang tidak bisa. Saya butuh kasih ruang untuk saya menjelaskan bahwa kenapa begini nanti. Aduh Pak, saya itu bertanya dari tadi, tinggal Bapak jelaskan, kok malah Bapak muter-muter kemana-mana. Kan justru saya lagi nunggu penjelasan dan jawaban Anda. Ini gimana sih? Waktu yang Anda habiskan percuma jadinya. Orang saya bilang baik-baik. Ketika Yesus berkata, awal pertanyaan saya, mungkin Pak Anton aja deh, Pak Awe nyimak, kalau Pak Anton monitor, wes lah. Yesus, ketika saya berkata, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Tadi Pak Awe setuju, Pak Anton setuju atau tidak? Ya, setuju. Ayatnya tadi di mana tadi, Bang? Oke, pertama Anda setuju, lalu Anda tanya ayat.
Ya, yang tadi Yang mana? Yang tadi Bang bilang Apa ayat yang mana? Yang Bang punya pertanyaan itu kan ada di ayat di pasal berapa? Pertanyaan yang mana? Ini udah beberapa poin pertanyaannya, Pak. Yang tadi barusan ditanya ke Bang Awe. Ya udah, makanya kita runut lagi. Oke, Yesus hamba Tuhan, Pak Anton percaya. Pertanyaan saya, kalau Yesus hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus. Ya, karena kan dia tidak bisa dipisahkan juga dari Allah itu sendiri. Jadi Yesus yang diutus sebagai manusia, dia yang Allah seutuhnya. Kepada siapa lagi kalau karena dia Allah seutuhnya? Ya kepada siapa dia menyembah? Yang pertanyaan tadi kan itu. Pak, kan ya Pak Anton, di Matius 12 nomor 18, di situ dikatakan, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yang berfirman di situ adalah Elohim, atau sering menyebutnya Kristen, atau Yesus menyebutnya Bapa. Lalu dia berkata kepada Yesus, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus di situ dipanggil sebagai hambaku menurut Bapa. Yesus seorang hamba, berarti Tuhannya siapa tadi, Pak? Bapa. Nah, selesai kan sebenarnya kayak gini? Ya. Ya iya kan kayak gini sebenarnya selesai gitu loh. Ngapain belit-belit kali? Padahal atau perlu penjelasan dalil dari kami malah. Nah, makanya ketika Yesus beribadah, ketika Yesus menyembah, Yohanes 4:22 ketika dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah Bapa. Betul kan? Yohanes 4 ayat 22 ya. Iya. Kan kalau jawabnya langsung jujur kan cepat gitu loh. Host masih monitor nggak, host? Wah, host yang tiduran ini lagi. Nah, tadi juga dikatakan sambil nunggu ya, Yesus hamba Tuhan, Yesus beribadat dan menyembah kepada Bapa. Bapa itu Tuhan yang mengutus Yesus. Yesus mempraktekkan ibadah, mencontohkan ibadah kepada murid-muridnya. Artinya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menyembah Tuhan yang benar, yang disebut Bapa. Maka kalau ada ajaran yang menyembah selain Bapa itu atau malah menyembah Yesus, maka itu bukan ajaran Yesus. Clear ya? Ya. Ya, di Yohanes 4 itu kan percakapan dengan perempuan Samaria ya. Makanya dikatakan ayat 22 tuh, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Itu percakapan Yesus sendiri dengan perempuan Samaria. Oke. Begitu. Berarti clear ya? Ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, maka dia itu tadi mencontohkan beribadah menyembah kepada Bapa. Siapa Bapa itu yang dia kenal? Dia ajarkan kepada murid-muridnya. Seperti pernyataan Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka ini murid-murid Yesus, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya ilah yang benar. Berarti satu-satunya sesembahan yang benar itu Bapa menurut Yesus, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Berarti murid-murid Yesus itu mengenal Yesus adalah utusan Tuhan, dan Tuhan yang benar yang layak disembah itu hanya satu-satunya, yang Yesus menyebutnya Bapa. Itulah ajaran Yesus yang Yesus mencontohkan dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Betul kan, Pak? Ya.
Oke, maka ketika ada pengajaran beribadah dan menyembah kepada Yesus, itu bukan ajaran Yesus. Oke, itu menurut Bang Alif. Menurut Yesus tadi, gimana sih Bapak kok jadi menurut saya? Iya, karena itu perkataan sendiri. Bilang pasti Loh, bertanya nanti. tadi udah bilang, Anda sudah sepakat. Aduh, mundur lagi bahasannya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Yesus itu sebagai hamba Tuhan mencontohkan murid-muridnya beribadah kepada Tuhan yang benar, beribadah kepada Tuhan yang dikenali. Yesus mengajarkan, Yesus mencontohkan, Yesus meneladani bahwa mengenal Tuhan yang benar. Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu. Ketika Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, apa katakan Yesus? Mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu sudah diterima oleh murid-muridnya. Yesus menjadi contoh, Yesus menjadi teladan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan muridnya menerimanya. Karena Yesus katakan, segala firman, segala pengajaran yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus dan murid Yesus sudah menerimanya. Artinya sepakat, Yesus sebagai teladan, Yesus mencontohkan beribadah kepada Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, dan Yesus diterima sebagai utusan. Maka itulah ajaran dan teladan Yesus. Sepakat? Ya Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Maka ketika ada ajaran yang menyembah dan menuhankan Yesus, beribadah kepada Yesus, itu bukan ajaran Yesus. Ya udah, clear kalau gitu. Assalamualaikum Ahli Kores. Pada tertegun, aku bingung. Ahli Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Itu udah mulai berpikir tuh Ustadz Alif, udah mulai terbuka. Iya, semoga sih. Ya, jelas ya Pak Anton ya, bener ya. Kita nggak ada yang asumsi di sini, kita semua pakai dalil, oke? Ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu Pak, ajaran menuhankan dan menyembah Yesus karena memang bukan bersumber dari Yesus, maka benarlah kata Yesus, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kan gitu? Ya. Karena akan ada penyesat. Nah, bahkan dikatakan di kitab Anda, penyesat itu, antikris itu sudah ada dari angkatan ini. Nah, ini kayaknya udah pasrah banget ini, Ayo Kores, bimbing aja. Oh ya tinggal apa dikasih tunjuk-tunjuk. Waduh hilang dia. Pak Awe udah pasrah. Dari tadi ngajak asumsi. Ya sudahlah, minimal ya. Ketika memang ragu atau berat atau ya karena kan memeluk Islam itu kan berat ya, karena harus mengikuti syariat aturan yang ada di dalam Islam karena ada ajarannya kan gitu, diatur kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi kan gitu. Ajaran Islam itu sangat ketat karena itu memang aturan dari Tuhan. Ya kalau minimal lah Pak Anton ini nggak mau masuk Islam, ya minimal paling tidak ya ikutilah apa yang tertulis di dalam Bible gitu loh, minimalnya begitu. Kalau Yesus tidak mengajarkan menyembah atau menuhankan dia, ya jangan dituhankan dan jangan disembah. Itu kan membantah isi Bible-nya sendiri. Ya minimal itu dulu sih. Ya ada percakapan juga kan Nikodemus dengan Tuhan, sehingga Tuhan bilang, jika kau sudah lihat saya, berarti sudah lihat Bapa, karena Bapa yang utus dia. Gitu. Jadi yang kita imani, yang kita percayai di dalam isi Alkitab adalah Yesus Kristus itu Tuhan, yaitu yang kita percaya, yang kita imani. Pak, seandainya Anda memahami kalimat Yesus,
melihat Yesus, melihat Bapa. Coba Anda cerna sih kalimat itu. Apa yang Anda pahami di situ, Pak? Ya, karena waktu pengajaran Yesus kan ada banyak murid juga yang ragu, termasuk salah satunya Enggak, kita kembali lagi jadinya gini loh Pak. Anda tadi percaya kalau Yesus itu hamba? Iya, Yesus hamba Tuhan, saya percaya. Nah terus Yesus Bapak ini hamba atau bukan? Iya, karena dalam diri Yesus juga melekat Bapa. Sebentar Pak, Bapak ini hamba atau bukan? Bukan. Nah berarti beda kan? Iya. Ya sudah, makanya dipahami. Bukan beda, Pak. Dalam diri Yesus juga melekat Bapa, sehingga waktu percakapan. Sebenarnya Pak, gini ya, pernyataan Yesus itu, pernyataan seorang nabi itu perlu dipahami Pak. Saya sedikit kasih pemahaman aja ya dalam pandangan Islam. Ya ini dalam pemahaman Islam. Ada yang dikatakan sebagai ulama, ada dikatakan sebagai aulia, atau aulia itu para wali, orang yang dekat dengan Allah. Ada juga dikatakan lebih tingginya lagi para anbiya atau para nabi. Ketika para nabi menjalankan perintah Tuhan, menjalankan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, tidak bermaksiat kepada Tuhan, lalu dia menjalankan bahkan apa yang disenangi oleh Tuhan dan menjauhi segala larangan dari Tuhan, maka Tuhan berkata, Allah berfirman di dalam hadis kursi, maka penglihatannya adalah penglihatanku, langkahnya adalah langkahku, genggamannya adalah genggamanku. Artinya Pak, seorang hamba ketika dia menjalankan segala perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahkan yang sunnah semua dikerjakan, dia itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Itu maksudnya, karena seorang hamba yang dekat dengan Tuhan melakukan segala pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya Yesus demikian ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya apa? Maksudnya satu pekerjaan, satu kehendak. Ketika Tuhan berkehendak Yesus mengerjakan ini, Tuhan berkehendak memerintahkan Yesus melakukan ini, Yesus kerjakan satu pekerjaan dengan Bapa. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan Bapa itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Yesus itu hanya menjalankan perintah Tuhannya. Kan tadi sudah sepakat, Yesus itu hamba. Seorang hamba berarti mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Ya kepada Tuhannya. Berarti apa yang Tuhan perintahkan dia jalankan, apa yang Tuhan larang dia jauhi, gitu loh. Tidak sulit kita memahaminya sebenarnya. Ya, terima kasih Bang atas apa yang diberikan pandangannya. Ya, sama-sama. Kores mau masuk? Ya, Papua sudah jam 5 Bang, sudah apa namanya? Sholat subuh. Oh, sudah jam 5. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang. Ya, kita yang penting ini ya Pak ya, berpikir secara cerdas, gunakan akal sehat. Toh perintah di kitab Anda juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, kan gitu. Jadi jangan main asumsi. Kores noise banget. Oke, terima kasih. Oke, terima Pak kasih. JPH. Ya. Siap. Nyimak aja nggak apa-apa. Kalau memang sudah pengen istirahat. Selamat bergabung, selamat pagi. Ya, Dari selamat pagi. mana? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Kristen. Halo? Izin pamit ya Bang Ali. Oh, siap Pak Anton. Bang Hos. Siap. Ini hostnya kemana ini? Bah, berarti tinggal berdua aja kita nih. Banyak ini. Ya, dari Kristen, Pak JPH. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan?
Ya dari tadi ngikutin live-nya aja sih. Boleh. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Harus kasih saran aja nih Bang Alip ya. Sebenarnya sih kalau aku sih bukan juga pendeta atau apa, aku hanya umat biasa saja. Tidak. Suaranya kurang keras loh. Ya, aku ini bukan maksudnya bukan ahli daripada agama gitu. Kedengaran Pak enggak? Kedengaran. Nah, jadi saya hanya ngasih saran gitu Pak. Karena saya tengok tadi orang Bapak ngasih pertanyaan ke yang sama dengan saya juga, hanya sebagai umat gitu, bukan ahli-ahli agamanya lah gitu. Dan perlu saya garis bawahi sini Pak, untuk sebenarnya kalau agama ini sebenarnya bukan untuk diperdebatkan Pak, menurut saya, tapi untuk dijalani ya. Nah, kemudian menanggapi pertanyaan Bapak tadi, Yesus itu adalah hamba, kata Bapak pertanyaan gitu kan? Iya. Halo? Nah, Iya betul. ya, kalau menurut ajaran yang saya kenal, Yesus itu adalah bukan hamba Pak, dia itu adalah Tuhannya sendiri. Kalau Bapak mau memahami lebih lanjut, ya Bapak pelajari Tritunggal aja, filosofi daripada Allah Tritunggal gitu Pak. Oh gitu. Tapi tadi beberapa Kristen menyepakati kalau Yesus itu hamba Pak. Pak, kan Kristen yang Bapak bilang, yang Bapak tanyakin tadi itu kan bukan ahli agamanya kan? Umat yang kita tidak tahu juga apakah mereka itu ahli atau tidak. Apakah udah pernah baca Alkitab atau tidak gitu kan Pak? Kalau Pak JPH sudah baca Bible-nya ya? Ya saya juga udah baca, tapi dalam artian saya bukan ahli Pak. Tapi menurut pengajaran yang saya terima dengarkan itu Pak. Itu tapi aja. ngomong-ngomong, di Gini, kitab Anda memang tidak dijelaskan kalau Yesus itu hamba ya. Saya bertanya aja kalau gitu. Kan saya dari tadi juga bertanya. Ya, dalam artian itu Yesus itu bukanlah hamba, tapi setelah dia menjadi manusia, dia beranggapan dia sebagai hamba, tapi dalam kapasitasnya itu adalah beranggapan sebagai hamba. Ya, makanya saya bilang tadi Pak, agama ini, ajaran ini bukan diperdebatkan secara logika manusia Pak. Allah itu punya sebuah rencana yang tidak bisa dibahas oleh logika atau pikiran manusia Pak, tahu ya? Bukan, gini loh Pak, pertanyaan saya tadi begini sama kawan Kristen. Contoh tadi Pak Awe atau Pak Anton, Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah seorang hamba Tuhan? Nah, oke lah, orangnya sudah tidak ada, kita simpan jawaban mereka. Saya tanya sama Anda JPH, Pak JPH, Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah seorang hamba Tuhan? Kalau Yesus itu saya tidak percaya seorang hamba Tuhan, tapi dia itulah Tuhan sendiri gitu Pak. Oke, kalau begitu Anda sedang menyangkal kitab Anda Pak. Kan setelah dia menjadi manusia, makanya dia menjadi berfungsi. Gini Pak, Tritunggal itu mempunyai fungsi masing-masing, yaitu Allah sebagai Bapa dalam kapasitasnya itu adalah pencipta yang Allah. Begini Pak, Anda di situ ada Bible atau tidak? Ya saya tidak ada Bible di sini Pak. Tapi kan saya bilang tadi saya bukan ahli agama Pak. Saya dengar ajaran sesuai dengan ajaran agama saya. Lah justru itu Pak, makanya saya bertanya, pertanyaan saya akan pertahankan ketika ada dalilnya. Contoh. Ya udah, gini Pak, kalau memang Bapak kalau mau berdebat secara dalil, ya udah carilah yang ahli agama Kristen lah Pak. Loh, bukan jangan kasih Pak. pertanyaan. Gini nih, ini contoh begini. Sama umat-umat yang masih belum full untuk pengajarannya Pak. Jadi malah jadi meremehkan orang-orang Kristen yang tadi diskusi. Orang yang berdiskusi tadi itu justru dia orang sudah belajar. Di dalam kitab Anda, ini Matius 12. Ini perikopnya apa ini? Coba Anda baca. Anda baca. Bapak dulu sudah tanyakin. Coba dibaca. Ini perikopnya apa ini? Ini perikopnya aja dulu. Ini punya Kristen, bukan punya Muslim. Perikopnya di sini, Yesus hamba Tuhan. Loh, yang sedang membantah ini siapa sekarang? Kenapa Anda tidak percaya kitab Anda? Makanya saya bilang tadi, yang membuat pelik perdiskusian ini adalah Kristen itu sendiri. Apa yang tertulis di dalam kitabnya ditolak. Bahkan di sini Tuhan berfirman nih kepada Yesus nih. Yang moderator tolong bantu gedein dong. Di sini kayaknya ada moderator. Ya, yang di bawah moderator. Di sini dikatakan apa? Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Nah, sip. Nah ini,
lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Yesus dipanggil oleh Tuhannya sebagai hamba. Kita lihat perikopnya. Apa di sini tertulis? Hei, sekali lagi aku peringatin lu. Lu itu baca Alkitab kami itu bukan sepotong-sepotong, Pak. Historinya secara keseluruhan. Kok malah Jangan jadi kau peringatin? Ya jangan kau baca sepotong-sepotong. Anda percaya atau tidak? Anda percaya atau tidak dengan isi ayatmu ini? Ya saya untuk Alkitab saya percaya, tapi bukan sepotong Berarti kalimat, Anda Pak. percaya kalau bunyi kalimat seperti ini Anda percaya? Wow, beda dengan Al-Quran kalian, bos. Kalau Anda kami percaya? sepemahaman. Coba baca. Kau baca biar kau jadi murtad kau. Ih, kok malah jadi nyuruh murtad? Nah, di sini dikatakan Yesus hamba Tuhan. Lah, saya baca kitabnya, kenapa saya yang disalahin? Anda berani baca atau tidak? Anda berani baca atau tidak? Sebelum kau berdebat, kau paham dulu. Lah saya udah paham, Anda yang belum paham, kok malah jadi kayak gini? Nanti kan mikrofon aku. Nah, coba kau baca. Kau baca lah, ngapain? Kalau kau mau belajar Kristen kau baca, bos. Nah, saya udah baca dari tadi. Saya dari tadi udah baca. Anda percaya atau tidak? Dari kitab Kejadian sampai terakhirnya perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bah, macam mana pula suruh baca dari Kejadian? Apa yang kita bahas? Baru kau berdebat, dan terus kemudian saya bilang agama ini bukan untuk diperdebatkan ya. Kemudian kau cari kalau lawan debatmu yang udah debat ahli agama. suruh baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya sampai tahun berapa kita selesai? Tahun depan. Kita bukan debat, namanya lomba baca. Intinya jangan kau samakan logikamu dengan logika yang ada dalam Alkitab ya. Ya berarti logika akal sehatmu salah. Gak usah kau klaim salah. Lah ini bacaannya apa di sini? Bacaannya apa? Aku tetap dalam pendirianku. Ya iya, kamu dalam pendirianmu diikuti nggak kitabmu? Terus urusanmu ngurusin agama kami apa dulu? Siapa yang ngurusin? Saya lagi gemukin kok. Hah? Saya lagi gemukin bukan ngurusin. Apa kau udah kau ikuti ajaran agamamu semuanya atau bagaimana dulu? Alhamdulillah saya ikuti. Nah ini bacanya apa? Kalian umat Islam itu jangan sok kali debat-debat. Anda ini kesini mau diskusi atau mau apa sih? Ya aku sanggah, kalian ini bukan agama. Ya udah baca. Bahlul kalian ah. Lo kok bahlul? Jadi isi kitabnya bahlul. Kau itu kalau kau mau debat, kau undang itu ahli-ahli agama Kristen, jangan orang-orang awam, bos. Jadi merasa hebat kok kayak gini. Kita membuka diri setiap hari, buka komal, dan yang naik itu beraneka ragam dari pendeta sampai jemaat sekolah minggu yang baru masuk kelas 1 hari lah pun. yang khusus naik komalmu ini, yang ahli-ahli. Gitu. Enggak, kau siap diskusi atau tidak sih sebenarnya? Yang aku bukan enggak. tapi saran kau siap diskusi atau tidak? Nah, cocok kayak gitu dari tadi. Ini hostnya kemana ini? Gurunda udah istirahat juga mungkin kayaknya. Kalau masih ada open request, naikin. Orang lagi gemukin orang kok malah suruh ngurusin. Nggak mau saya. Ya lucu aja, kirain dia mau pakai data. Sosokan nanya kembali kepada pertanyaan tadi, pingin mengulas pertanyaan tadi. Ketahuan nggak pernah baca Bible-nya. Yesus hamba Tuhan, dia nggak percaya, dibukain datanya, jangankan mau percaya, baca aja nggak berani. Coba Oten, baca kitabnya aja nggak berani loh. Aduh, ini kebanyakan dapat doktrin kalau kayak gini nih. Makanya Oten lah, pelajarilah kitabmu tuh. Ya, jangan cuman dapat khutbah di gereja aja. Banyak-banyaklah baca perkataan Yesus. Dia mengajarkan kepada muridnya itu seperti apa, beribadah yang benar itu seperti apa,
Tuhan yang benar itu siapa gitu loh. Jangan terus-terusan yang dilihat di surat Paulus terus. Jangan cuma diketekin kalau bawa kitab ke gereja. Walaupun saya sebenarnya nggak nyuruh sih. Ya minimal gitu loh, maksudnya biar diskusinya itu di sini bawa data. Kalau yang jujur-jujur tadi kan enak, ditanya jawab jujur enak, toh mentok juga, memang nggak diterusin pertanyaannya, apalagi orang jawabnya udah jujur. Ketika Yesus dikatakan hamba Tuhan, dia setuju. Yesus beribadah kepada Tuhannya, dikatakan setuju karena ada dalilnya, ada ayatnya. Lah, berarti itulah yang diajarkan oleh Yesus, dikatakan setuju oleh Kristen yang lain. Kalau itu yang diajarkan oleh Yesus, maka beribadah, menyembah, menuhankan Yesus, bukan pengajaran Yesus, dikatakan setuju. Semuanya sudah setuju, tapi kepentok oleh iman, kepentok oleh doktrin. Karena sudah jadi doktrinnya, Yesus adalah Tuhan. Tapi melihat pengajaran Yesus, dia itu justru hamba di hadapan Tuhannya. Tapi kalau sudah jujur, nggak dibantah sesuai dengan data, ya kita juga ngapain mau memperdebatkan? Tinggal akal sehatnya berfungsi atau tidak, gitu aja. Nggak, kalau udah nggak ada yang naik lagi, tak iniin aja apa? Maksudnya biar turun. Gurunda mungkin udah istirahat juga kayaknya. Coba Bang Pandenya. Ya, kasihan kawan-kawan Orden terlalu banyak dapat doktrin. Ya, aku lagi coba nelpon Masnya dulu sebelum kita closing. Ya, alhamdulillah kita dari API. Apa ini? Oh, saya nggak tahu ada 6 orang minta permintaan. Saya bukan moderator. Insya Allah semoga ya ini sama kita dari API, Apologet Islam Indonesia. Di sini juga ada tim dari Litbang, ada Ahikores, yang insya Allah akan mengadakan kita diskusi terbuka, debat terbuka, langsung offline di satu tempat di daerah Jakarta dengan beberapa pendeta. Nanti insya Allah kita ajukan, semoga Gurunda berkenan hadir ya, debat langsung. Gurunda udah ini, udah di apa? Udah di confirm salah live tadi. Baru dikabarin sih. Oh, oke, siap. Ya Ivan, stay tune ya di Jakarta. Nanti dari API yang maju insya Allah Gurunda, Ustadz Alif, Akhi Ardi, Akhi Moto gitu. Bantu bicara guys di Putresya. Belum ditentukan, masih di konsep semuanya. Ya insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan ya Ustadz Alif. Itu kali. Cuman tanggalnya belum fix. Rentang situ. Live nggak? Live dong.